Chapter 1041. Formasi penindasan iblis Ninetrutus. Sosok Silvermoon berdiri kaku dan kulitnya menjadi pucat, tetapi setelah melirik Longmeng lagi, bibirnya melengkung mencibir. Kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Jika Anda membiarkan orang lain tahu, Anda tidak akan lebih baik. Dan orang itu mungkin telah menikahi Linglong, tetapi dia paling menyukaiku. Apakah Anda sudah lupa siapa yang telah membantu saya menekan Anda dan memaksa Anda untuk selamanya tidur di dalam tubuh? Ketika Longmeng mendengar ini, senyum di wajahnya memudar dengan setiap kata untuk digantikan dengan tatapan jahat. Dia dengan dingin tertawa kecil dan menekan tangannya ke formasi mantra. Sebuah ledakan besar mengguncang udara. Formasi teleportasi putih yang membawa para pembudidaya di sana telah runtuh ke tanah, meninggalkan lubang sedalam 3 meter. Baru saja berjalan ke formasi teleportasi, Nightfiend bersayap perak dan Lionhawk terkejut dan berhenti di jalur mereka. Longmeng dengan dingin melirik mereka, "Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Anda terlihat persis seperti cendekiawan Pil Kongsuan, tetapi tubuh Anda dikonsumsi oleh Corpse Key. Dan Anda, bentuk Anda telah berubah. Tetapi Anda harus menjadi Lionhawk yang dibesarkan Kongsuan. Jika saya ingat dengan benar, Kongsuan seharusnya sudah mati jauh sebelum saya disegel." Tampaknya tubuh yang ditinggalkannya memperoleh kesadaran dan berkultivasi sampai menjadi Nightfiend bersayap perak. Ekspresi Nightfiend goyah sebelum tertawa masam. "Aku tidak menyangka Peri Linglong akan dengan mudah melihat identitas kita. Di masa lalu, saya telah melihat Anda beberapa kali. Jangan katakan, aku itu bukan kamu, tapi inkarnasimu sebelumnya. Saya harus memberi selamat kepada Lionhawk. Itu awalnya hanya binatang iblis kelas 7. Sekarang, itu bisa naik ke kelas 10. Jika berhasil kembali ke alam roh, itu akan mendapatkan pengaruh yang cukup besar." Nightfiend kemudian mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Tidak peduli bagaimana itu diucapkan, saya ingat kecantikan Anda yang menakjubkan saat itu. Mengapa Anda menghancurkan formasi teleportasi? Tidak sopan untuk pergi begitu cepat setelah datang ke sini. Mungkin aku perlu memanfaatkan kekuatanmu." Ekspresi Nightfiend berubah suram. Meskipun dia tidak ingin tinggal, dia tidak akan dapat menemukan jalan keluar lain dengan formasi di reruntuhan. Dia hanya mengalihkan pandangannya dan tetap diam untuk saat ini. Longmeng tidak memperhatikan kedua iblis itu lebih jauh ketika dia melihat ini dan malah mengalihkan pandangannya ke Grand Immortal Su dan para tetua klan Ye lainnya. Dia mencibir dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak pembudidaya yang hadir, dan kultivasi mereka juga tidak lemah." Grand Elder Ye Clan kemudian mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Bagaimanapun, senior harus menjadi karakter dengan kedudukan luar biasa di alam roh dan Anda memiliki tubuh rekan Daoi Hua. Klan Ye kami telah membuka segel Gunung Kunwu untuk tujuan harta karun roh surgawi. Selama senior setuju untuk menyerahkan penguasa 8 roh kepada kami, Klan Ye kami pasti akan membantumu dalam pelarianmu." "Betapa penasaran, saya akan membuat penawaran terlebih dahulu." Grand Immortal Su terkekeh dengan seringai palsu. Keduanya sama-sama licik. Melihat bahwa Longmeng adalah lawan yang tidak akan bisa mereka lawan, mereka bermaksud untuk memenangkannya. Longmeng berkedip dan dengan acuh tak acuh berkata, "Penguasa 8 roh? Jika Anda memiliki kemampuan, maka lanjutkan dan ambil. Aku tidak akan menghentikanmu." Kata-kata itu mengejutkan keduanya dari rencana mereka dan mereka tidak bisa tidak saling bertukar pandang bingung. "Apa, kamu tampak sedikit takut?" Longmeng memasang senyum mengejek. Keduanya tetap diam dan diam, tidak berani mengambil tindakan gegabah. Nonamu, yang duduk di sela-sela, memasang ekspresi waspada begitu Longmeng muncul. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memanggil kantong penyimpanan ke tangannya. Tindakannya hati-hati, takut entitas itu akan menemukannya. Di kejauhan, eksentrik berkepala besar itu tiba-tiba berteriak, "Karena senior tidak menginginkan harta itu,
Mengapa Anda menghalangi saya ketika saya mencoba mengambilnya?" Long Meng melirik pria yang dipukuli itu dan dengan santai berkata, "Yang lain dapat memiliki harta itu, tetapi hanya kamu yang tidak bisa." "Mengapa?" Si eksentrik melirik lengannya yang buntung dengan ekspresi kesal. "Puff, bukankah sudah jelas? Karena kamu baru saja bertemu dengan inkarnasi dari leluhur iblis Yuan Cha. Aku tidak tahu semua ini." Si eksentrik dengan tegas menyangkal, tetapi hatinya sepenuhnya terguncang. "Meskipun Anda hanya bersama untuk waktu yang singkat, itu mencemari tubuh Anda dengan ki iblis yang langka. Aku bisa melihatnya sekilas. Terlepas dari apakah Anda mengakui ini, ketika Anda melihat bahwa kotak jiwa saya rentan, Anda memiliki niat jahat. Jika bukan karena seberapa cepat saya membangunkan tubuh yang kerasukan ini, saya khawatir saya akan jatuh ke tangan Anda. Bukankah kamu cukup berani untuk mencoba menggunakan jimat pemadam jiwa padaku?" Ketika Grand Elder Klan mendengar ini, dia tercengang, tetapi segera setelah itu buru-buru mengirim beberapa transmisi suara ke eksentrik. Namun, penerima tetap diam seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Ekspresi Grand Elder berubah dingin. Han Li kemudian bertanya, "Siapa leluhur iblis Yuan Cha ini? Apakah mereka iblis penatua?" Ekspresi Long Meng samar-samar bergerak sebagai tanggapan, tetapi dia segera mengangkat kepalanya dan dengan dingin terkikik. Han Li mengerutkan kening. Sebenarnya, dia merasa bahwa jika iblis penatua dari selatan surgawi muncul di Gunung Kunwu, kemungkinan besar dia memiliki hubungan dengan Yuan Cha ini. Saat dia merenungkan ini untuk dirinya sendiri, seluruh area dipenuhi dengan keheningan. Sesaat kemudian, sebuah suara lembut akhirnya berbicara, "Semuanya, tolong jangan tertipu. Wanita ini bukan iblis dari alam yang lebih tinggi. Dia jelas merupakan inkarnasi dari leluhur suci iblis penatua. Jika Anda melangkah maju dan mengambil penguasa 8 roh, iblis akan dilepaskan, membawa malapetaka ke dunia fana." Orang yang berbicara adalah Lady Mu dari Sekte Bentuk Abadi. Dia memegang segel batu giok besar beberapa inci di tangannya. Permukaannya berkelap-kelip dengan sinar cahaya, menciptakan ilusi naga sungguhan. Gambar itu menyebabkan Long Meng meringis karena marah seolah-olah dia melihat sesuatu yang dia benci sepenuhnya. Lambang panggilan naga, ekspresinya menahan amarah yang besar dan dia segera mengulurkan tangannya ke Lady Mu. Dengan suara berderak, kekuatan besar merobek udara dan berusaha menghancurkannya dari atas. Dalam alarmnya, Lady Mu buru-buru mengangkat segel. Tiba-tiba, raungan naga memanggil dan 10 hantu naga tiba-tiba melonjak dari puncak untuk menghadapi kekuatan tak terlihat secara langsung. Ledakan besar mengguncang udara, cahaya putih memancar dari benturan. Lady Mu dan adik perempuan bela diri juniornya memanfaatkan kesempatan ini, melepaskan seberkas cahaya perak dan emas untuk membentuk Sun Moon Shuttle, memasukinya dengan kabur. Long Meng dengan tegang mengerutkan kening pada perkembangan ini dan meludahkan seberkas cahaya perak ke arah mereka. Sebuah adegan mengejutkan terjadi. Hantu rusa besar bersisik aneh tiba-tiba muncul dari formasi besar yang mengelilingi mereka dan menyerap sinar cahaya ke perutnya. Setelah itu, menghilang tanpa jejak. Rusa 8 jagung. Dalam alarmnya, dia dengan cepat melihat penguasa 8 roh. Sementara itu tetap mengambang di udara, itu mulai bergetar pada waktu yang tidak diketahui. Masing-masing getarannya melepaskan bola cahaya 7 warna, dan 8 hantu binatang roh mulai terbentuk di sekitar penguasa dengan detail yang berbeda seolah-olah berada di ambang pengaktifan. Ekspresi Long Meng berubah masam ketika dia melihat ini, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak sebelum menembak ke istana tanpa sepatah kata pun. Eight Spirit Ruler tiba-tiba melepaskan drone yang menusuk telinga, diikuti oleh cahaya terang yang memancar dari formasi mantra. Tanah bergetar dan 9 retakan terbelah, membuka jalan bagi 9 altar lagi untuk muncul. Altar-altar ini beberapa kali lebih besar dari yang semula mengelilingi istana, dan masing-masing memiliki bilah emas berkilauan yang diabadikan di atasnya. Namun, bilah ini jauh lebih besar, mencakup lebih dari 30 meter,
seolah-olah itu adalah pilar itu sendiri. Ketika Grand Elder Ye Clan melihat ini, dia segera berteriak, formasi penindasan iblis 9 kebenaran. Han Li telah meramalkan bahwa segalanya akan berubah menjadi lebih buruk, dan meraih lengan Silver Moon untuk menariknya kembali, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Grand Elder Ye Clan, sesuatu muncul di benaknya. Dia merasa seolah-olah dia pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Cahaya hitam berkedip dari udara dan untayan ki iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari bumi seperti ular sanca jahat. Dengan serangkaian tawa melolong, iblis berkepala 4 dan berkepala 2 muncul dari ki hitam dan melayang di udara. Kemudian, 9 dari bilah emas besar berkobar dan ujungnya melepaskan rentetan cahaya yang lebat, meninggalkan kabut emas yang sepertinya memenuhi udara itu sendiri dan dengan keras menekan sosok itu. Tawa liar iblis itu tiba-tiba berhenti dan dia segera mundur dengan wajah ketakutan. Tapi tiba-tiba, bilah cahaya melintas dan anehnya melengkung di atas kepala iblis dan dengan keras menebas untuk mengikutinya. Cahaya keemasan dan ki iblis bertemu satu sama lain, menghasilkan dampak yang sangat besar. Sosok yang adil dan menggoda telah muncul tepat pada waktunya di depan iblis dan memblokir bilah cahaya dengan satu jari. Chapter 1042. Penampilan Iblis. Sebuah dentang memekakkan telinga terdengar saat bilah cahaya keemasan ditolak oleh jentikan satu jari milik seorang wanita berjubah hitam dengan daya pikat yang luar biasa. Ketika Silver Moon melihat wajahnya, tubuhnya gemetar dan kulitnya memucat. Perhatian Han Li pertama kali ditangkap oleh iblis berkepala 2 bertangan 4. Pedang penghangat awan bambu di dalam tubuhnya mengeluarkan serangkaian tangisan, merasakan 2 pedang terbang yang telah diambil. Dia seharusnya menjadi iblis penatua dari lembah Devil Fall. Kemudian, dia melihat wanita cantik yang berdiri di depannya, dan tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan sihir dari tubuhnya, dengan jelas menunjukkan bahwa kultivasinya berada di alam lain sepenuhnya. Han Li merasa darahnya menjadi dingin. Tubuhnya kabur beberapa kali, membawa Silver Moon ke tepi formasi penindasan iblis 9 kebenaran sebelum melepaskannya. Guiling telah diam-diam mengikutinya juga dan mau tak mau melirik beberapa kali pada binatang rohnya. Silver Moon melirik Han Li dengan ekspresi bertentangan di wajahnya dan dengan lembut bergumam, "Terima kasih banyak, Tuan." "Hati-hati." Han Li mengerutkan kening. Sekarang mengetahui bahwa identitasnya sama sekali tidak sederhana. Silver Moon mengangguk dan berbalik untuk melihat wanita cantik itu dengan ekspresi sedih. Grand Immortal Su dan tetua klan Ye juga telah melarikan diri ke tepi formasi. Meskipun mereka waspada satu sama lain, mereka sebagian besar bingung dengan apa yang terjadi di tanah. Apa yang sedang terjadi? Ki iblis menyala dari tubuh mereka, suara tidak percaya terdengar dari Sun Moon Shuttle. Segera setelah itu, tubuh Lady Mu kabur dan dia muncul di atas harta karun itu, memegang hantu naga segel panggilan naga di tangannya. Namun, hantu naga sekarang memberikan reaksi yang jauh lebih keras terhadap kelompok yang baru muncul ini, dibandingkan ketika menghadapi Long Meng. Bahkan jika Nona Mu tidak mengaktifkan harta itu, hantu itu akan tetap memanggil dirinya sendiri. Karena kehilangan situasi saat ini, Grand Immortal Su dengan dingin melirik Lady Mu. Bagaimanapun, konflik telah berubah menjadi kacau dan iblis muncul, masing-masing lebih ganas daripada yang terakhir. Dia sudah memutuskan untuk melarikan diri. Dengan pemikiran itu, bibirnya mulai bergerak saat dia mengirim transmisi suara ke arah Dewa Langit Tanpa Akhir, Lin Yimping. Dia dengan erat mengerutkan kening dan mengangguk, dan Grand Immortal Su mulai melayang tak menentu di udara saat dia mulai melihat sekelilingnya. Selain itu, tetua klan Ye juga terkejut dengan munculnya iblis baru dan melepaskan niat untuk mendapatkan harta itu. Grand Elder memberi 2 anggota Ye Clan lainnya pandangan yang bermakna dan mereka membentuk gerakan mantra. Tubuh mereka kemudian kabur sebelum diam-diam menyelinap pergi.
Ketika Nightwind bersayap perak melihat wajah wanita itu, dia tercengang. Jika bukan karena ki jahat yang memancar dari tubuhnya, dia tampak persis seperti peri linglong yang asli. Namun, Silvermoon sendiri berada di sisi Hanli dan rekannya memiliki Hua Tianqi. Hanya siapa orang sebelum mereka? Nightwind menjadi khawatir dan matanya melihat sekeliling, berusaha mati-matian untuk membuat beberapa rencana. Adapun Lady Mu, ketika dia melirik Dragon Call Crest di tangannya, ekspresinya goyah. Kemudian dengan injakan kakinya, pesawat ulang-alik itu kabur dan jatuh ke tanah sebelum menghilang ke dalamnya. Bodoh, udara dan darat memiliki batasan yang ditetapkan oleh penghuni lama. Tidak ada gunanya menggali, cibir Guiling, melihat tindakan mereka dengan jijik. Itu mungkin tidak begitu. Keduanya agak misterius dan mengerti banyak tentang gunung. Mungkin, mereka memiliki metode untuk menembus batasannya, kata Hanli dengan tatapan berkedip. Dia kemudian mengingat formasi penindasan iblis 9 kebenaran, sesuatu yang telah disebutkan dalam gulungan yang dia baca di masa lalu. Meskipun tidak terlalu detail, itu dikatakan sebagai formasi penangkal iblis paling kuat di dunia fana. Dalam perang kuno melawan iblis, para pembudidaya manusia berhasil menggunakannya dengan sangat baik. Dengan pemikiran itu, dia buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali ke langit. Sejak wanita cantik itu muncul, 9 bilah besar melepaskan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi udara seperti badai yang dahsyat. Namun, wanita itu mampu mengusir mereka, bahkan tidak menunjukkan usaha sedikit pun. Tapi saat dia mengamati dengan penuh kekaguman, dia bisa melihat kebenaran. Wanita itu sebenarnya takut dengan formasi mantra dan berlama-lama di ujungnya. Selain itu, dia melihat para pembudidaya dan iblis dengan acuh tak acuh. Hanya penguasa 8 roh di dekat istana yang menarik perhatiannya. Sejak iblis kedua muncul, ia mulai bersenandung dan berkedip tanpa akhir. Wanita berjubah hitam itu kemudian menggumamkan beberapa kata yang tidak terdengar kepada penatua iblis di sisinya. Silvermoon, apakah wanita itu inkarnasi dari leluhur iblis Yuancha? Baru saja memulihkan sebagian besar ingatannya, dia menjelaskan dengan singkat, tanpa ragu. Orang itu mengambil bentuk dari fragmen jiwa leluhur iblis. Dia adalah salah satu dari 3 komandan invasi iblis penatua. Pada saat itu, dia telah membunuh banyak manusia. Fragmen jiwa leluhur iblis? Saya mendengar orang itu mengatakan bahwa jiwa Anda telah dikeluarkan dari tubuh Anda pada saat itu. Mungkinkah dia menggunakan tubuhmu untuk? Dengan gigi terkatup, Silvermoon berkata, meskipun saya tidak ingat bagaimana dia bisa memilikinya atau bagaimana saya berubah menjadi roh artefak, tidak ada keraguan bahwa itu adalah tubuh asli saya. Hanli menatap wanita berjubah hitam itu dan berkata, oh, apakah menurutmu kamu bisa merebutnya kembali? Bagaimanapun, Anda adalah pemilik tubuh yang sebenarnya. Tuan, jangan lupa bahwa saya telah menggunakan teknik pemakan jiwa. Setelah menempati tubuh ini untuk waktu yang lama, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk mengambil kembali tubuh asli saya? Ini bukan sesuatu yang bisa saya capai di dunia fana. Saya harus kembali ke alam roh terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, indera spiritual saya rusak, dan kultivasi saya telah turun ke tingkat terendah, dan saya telah melupakan sebagian besar kemampuan saya. Bagaimana mungkin aku bisa melawan iblis itu, selain? Silvermoon terdiam dengan ragu-ragu. Selain, Hanli mengikuti dengan cermat. Silvermoon menghela nafas, selain bergandengan tangan dengan Long Meng. Seperti yang Anda ketahui, saya tidak setuju dengan ini. Dia kemungkinan akan menyegelku setelah dia mengusir iblis dari tubuh kita dan mengambil kendali. Hanli terdiam saat mendengar ini. Pada saat itu, penatua iblis berkepala 4 dan berkepala 2 berteriak kepada eksentrik berkepala besar itu, Kakak Ye, mengapa kamu ragu-ragu? Karena Anda tidak dapat membunuh jiwa serigala, selama Anda menahan penguasa 8 roh, leluhur suci bersedia memasukkan tubuh Anda dengan ki iblis. Karena seni kultivasi Anda tidak jahat,
harta karun roh surgawi yang tak bertuan seharusnya tidak membahayakan Anda. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini dan berbalik untuk melihat penguasa yang melayang di atas istana. Eksentrik itu memasang ekspresi yang bertentangan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan menembak ke arah penggaris dengan garis kuning. Akibatnya, eksentrik tiba di depan harta karun dalam sekejap mata dan penguasa tidak bereaksi sedikit pun. Dia lega dan gembira melihat ini dan berusaha untuk mengambilnya ke dalam genggamannya. "Kamu benar-benar cukup berani," sebuah dengusan dingin terdengar dari aula. Ketika eksentrik mendengar ini, dia menembak ke samping dengan ekspresi kaget. Kemudian, sebuah kekuatan besar memecahkan udara di mana dia awalnya berdiri, merobek bagian atas istana. Ekspresi eksentrik berkepala besar itu berubah jelek. Suara Long Meng dengan dingin menimpali, "Iblis tua, kamu tidak perlu menggunakan junior ini untuk melakukan beberapa trik cepat. Dengan saya menjaga penguasa, tidak ada yang bisa mengambil harta itu tanpa izin saya. Saya tidak berharap bahwa Anda akan dapat membebaskan diri dari bendera angin hitam. Sekarang, harta yang awalnya menekanku telah berubah menjadi senjata untuk melawanmu." Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan menjawab, "Begitukah? Sayangnya, saya tidak punya pikiran untuk terus bermain dengan Anda lebih lama lagi. Apakah Anda pikir dinding spasial yang sedikit dapat menghalangi orang seperti saya?" Setelah itu, wanita itu tiba-tiba melesat sejauh 30 meter dan terjerat oleh bilah cahaya keemasan sesaat sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya ke udara. Kabut ki iblis hitam di udara tiba-tiba mulai terbentuk dan mengembun bersama. Itu langsung menghilang, hanya muncul bendera hitam mengilap. Bendera itu berputar sekali di udara sebelum jatuh ke tangan wanita berjubah hitam itu. Bendera angin hitam, mustahil, Anda belum mengembangkan seni pencetakan harta karunnya. Bagaimana kamu bisa mengendalikannya? Long Meng berteriak. "Jangan lupa bahwa aku adalah inkarnasi dari leluhur suci. Bahkan jika itu adalah harta karun roh surgawi, untuk sementara saya dapat memerintahkannya jika saya memasukkannya dengan ki iblis saya." Wanita berjubah hitam itu tersenyum manis dan kemudian mengibarkan bendera. Sebuah ledakan teredam terdengar dan menyebabkan seluruh udara bergetar. Han Li dan yang lainnya tiba-tiba merasakan ruang di dekatnya tegang seolah-olah telah menjadi padat. Chapter 1043. Bendera Angin Hitam. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin. Pertempuran ini sekarang melampaui ranah pembudidaya Naschen Sol. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Sementara pikirannya sekarang sibuk dengan perencanaan, kilatan melintas dari mata Guiling. Dia ragu-ragu tetapi akhirnya menggali ke dalam tanah dengan garis kuning. Segera setelah itu, Han Li mulai melayang tidak menentu, tetapi sesuatu segera menarik perhatiannya. Di ruang di belakang dua iblis, ada formasi teleportasi hitam utuh yang diselimuti bendera. Itu. Han Li segera teringat formasi teleportasi lain dari kamar sebelumnya. Tepat setelah dia menemukannya, dia bertemu dengan tatapan Grand Immortal Su dan mereka berdua berbalik. Keduanya memiliki ide yang sama dalam pikiran. Adapun wanita berjubah hitam yang memegang bendera angin hitam, dia tidak berdiri diam selama ini. Dia melambaikan spanduk di istana di tengah formasi. Penatua iblis berlengan 4 berdiri di belakangnya dan mengeluarkan 4 harta bersama miliknya. Tindakan dua iblis itu secara alami menimbulkan murka dari formasi penindasan iblis 9 kebenaran, dengan keras menelan udara dalam jumlah besar cahaya keemasan. Wanita itu mencibir dan menggenggam bendera dengan kedua tangannya. Saat itu berkilauan dengan cahaya hitam, penghalang bertinta muncul darinya, menutupi kedua iblis. Ketika rentetan cahaya keemasan yang sombong menyentuh penghalang hitam, mereka menghilang sepenuhnya dari pandangan tanpa merusak masa seolah-olah mereka telah ditelan di kedalaman penghalang. Di dalam penghalang, wanita berjubah hitam mendorong ke depan dan tiba di dalam batas-batas formasi penindasan iblis 9 kebenaran.
9 bilah besar bergetar dengan suara bulat, dan tiba-tiba cincin bening memenuhi udara dengan karakter jimat misterius. Bilah-bilah besar itu dengan cepat berubah menjadi seukuran satu kaki dalam sekejap mata. Bilah-bilahnya kemudian bersinar menyilaukan, memenuhi udara dengan apa yang tampak seperti matahari raksasa yang cemerlang. Ekspresi wanita itu terlihat serius di wajahnya yang tenang. Penghalang cahaya hitam kemudian meningkat beberapa kali dalam ketebalan dan permukaan menjadi jauh lebih halus. Setelah beberapa saat yang menegangkan, 9 bilah emas mulai berputar di udara saat mereka turun. Dengan kilatan cemerlang, 9 utas pedang tipis menembus udara dan benar-benar menghilang. Tiba-tiba, lingkaran emas meletus dari penghalang hitam iblis. Cahaya keemasan bersinar dengan indah dan sepenuhnya menyelimuti cahaya hitam ke segala arah. Tapi yang paling mencengangkan adalah semuanya terjadi dalam keheningan total. Hanli memanfaatkan kekacauan ini untuk mengamati yang lain. Melihat semua orang fokus pada apa yang terjadi, ekspresi aneh sesaat muncul di wajahnya dan dia diam-diam memasukkan kantong ke lengan bajunya. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya saat kilau emas jatuh dari lengan bajunya dan tenggelam ke tanah. Hanya dalam beberapa saat, dia telah melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emasnya dan menyiapkannya sebagai persiapan, tanpa ada yang menemukannya. Dia kemudian merasakan sedikit kelegaan. Kembali ke tempat kejadian, wanita berjubah hitam berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Kumpulkan." Kekosongan hitam selebar 3 meter muncul di tengah lampu emas. Ketika anomali muncul, cahaya mengalir ke dalamnya seperti aliran ke danau dan tidak ada yang tersisa. Kemudian dengan desahan lembut, kekosongan bergetar dari keberadaan, mengungkapkan kedua iblis sekali lagi. Wanita itu memegang bendera angin hitam dengan satu tangan. Ketika dia melihat pedang emas berkedip lagi di kejauhan untuk melancarkan serangan lain, dia berbicara ke arah istana dengan alis terangkat. "Rekan Taois Longmeng, bodoh untuk berpikir bahwa formasi ke-9 kebenaran akan menghabiskan ki spiritualku. Anda harus tahu bahwa bendera angin hitam adalah harta karun roh surgawi tipe spasial yang langka. Tidak peduli seberapa ganas serangannya, jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk merobek ruang, kamu bahkan tidak akan menyentuhku. Jika Anda bijaksana, maka keluarlah dengan patuh. Jika Anda memaksa saya untuk menyerang setelah Anda tidak akan dilepaskan begitu saja." Tawa manis Longmeng terdengar dari istana. "Apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah Anda berubah pikiran dan ingin kami menjadi satu?" "Tepat sekali. Sebenarnya, aku ingin menyatukan kembali jiwa kita." Longmeng mengejek. "Apa yang kamu katakan, iblis? Apakah kamu pikir aku akan percaya kamu menyukai anak yang naif? Tentu saja itu tidak akan sama seperti sebelumnya," kata wanita berjubah hitam acuh tak acuh. "Aku pertama-tama akan menempatkanmu di bawah beberapa batasan, menjamin bahwa aku akan menjadi jiwa utama." Kemudian, dia dengan lembut mengibarkan bendera, dengan mudah menciptakan kekosongan lingkaran hitam besar dan melahap serangan yang diluncurkan oleh pedang emas padanya. Namun, dia terpaksa menghentikan kemajuannya untuk sementara waktu untuk mencegah pembatasan lebih lanjut dari mengaktifkan pedang emas. "Apakah kamu sedang bermimpi? Bagaimana saya bisa menyetujui sesuatu yang begitu bodoh? Anda pikir saya akan keluar untuk menjadikan Anda jiwa utama setelah Anda menguasai tubuh saya? Apa yang kamu rencanakan? Katakan." Longmeng dengan bingung berteriak. Wanita berjubah hitam dengan dingin menjelaskan, "Karena kita telah menyatukan jiwa beberapa kali, Anda harus tahu yang sebenarnya. Terlepas dari apakah saya penguasa tubuh ini, saya tidak akan bisa menunjukkan kekuatan besarnya. Hanya ketika kami menyatu, kami dapat menangani pembudidaya tahap transformasi dewa yang masuk. Jika Anda tetap di dalam, Anda akan disegel oleh para pembudidaya dunia ini sekali lagi. Seharusnya lebih baik bergabung kembali denganku." Longmeng berhenti sebelum mencibir, "Keke, aku tidak menyangka bahwa Komandan Besar Invasi Iblis Penatua akan takut pada beberapa pembudidaya transformasi dewa yang remeh. Betapa menggelikan."
Wanita berjubah hitam dengan tenang berkata, pada saat itu, ada lorong antara alam suci dan alam fana, dan kami dapat secara teratur kembali untuk memulihkan ki iblis kami, memungkinkan kami untuk menggunakan kemampuan besar kami dengan mengabaikannya. Waktu telah berubah, seiring dengan asal dunia ki. Tidak peduli seberapa kuat saya dulu, saya tidak bisa berbuat banyak seperti sekarang. Saya bingung bagaimana menangani para pembudidaya transformasi dewa yang menakutkan ini. Tidakkah kamu merasakan hal yang sama? Bukankah kamu awalnya adalah iblis transformasi dewa akhir dari alam roh? Bisakah Anda bahkan menggunakan sebagian kecil dari kekuatan itu dalam kondisi Anda saat ini? Saya tidak setuju dengan delusi Anda sebagai jiwa utama dalam tubuh saya, Long Meng dengan tegas menyatakan, bahkan jika Anda dapat lolos dari jebakan, apa bedanya bagi saya? Anda mungkin dapat dengan paksa mengontrol bendera angin hitam untuk beberapa waktu dengan ki iblis Anda, tetapi Anda bahkan tidak dapat mengerahkan setengah kekuatannya. Jika Anda ingin menggabungkan jiwa Anda dengan jiwa saya akan menjadi kepala. Tidak ada alternatif. Ketika wanita berjubah hitam mendengarnya, kebencian perlahan merayap ke wajahnya. Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan Eight Spirit Ruler dan formasi penindasan iblis 9 kebenaran. Karena Anda menolak, sepertinya saya harus secara pribadi menahan Anda dan mengeluarkan kekuatan dari jiwa utama Anda. Bukan pilihan yang paling efektif, tapi saya akan melakukannya. Setelah menyelesaikan ancamannya, dia melirik Hanli dan menggumamkan beberapa perintah pada iblis penatua. Iblis menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan dan menembak keluar dari perimeter formasi mantra, langsung tiba sebelum formasi teleportasi hitam. Dia tanpa bergerak melayang di atasnya seolah-olah dia menjaganya. Para pembudidaya dalam hati mengutuk ini. Rencana awal mereka untuk menyelinap diam-diam telah runtuh. Hanli mengharapkan ini, jadi dia merasa lebih nyaman daripada yang lain. Tapi yang mengejutkan, Nightfiend bersayap perak dan elang singa memudar menjadi asap dalam serangkaian kabur. Grand Immortal Su dan Lin Yingping mulai berbicara dengan transmisi suara, masing-masing memasang ekspresi cemberut. Namun, Grand Elder Ye Clan, dia tetap diam dan diam. Hanli mengerutkan kening dan tatapannya jatuh ke wajah sarjana berjubah putih itu, merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah menyelidiki lebih jauh, dia menemukan bahwa pria itu sebenarnya adalah ilusi yang terbentuk dari cahaya putih. Saat hatinya bergetar, dia buru-buru mencarinya, tetapi dia merasa lega, dia segera melihatnya. Pada saat yang sama, wanita berjubah hitam mulai menahan serangan benang pedang emas, kemudian membuka sepenuhnya bendera angin hitam dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Dengan tangannya tergenggam dalam gerakan mantra, dia mulai mengucapkan mantra yang sangat aneh. Sebuah ledakan besar terdengar, diikuti oleh munculnya bola angin hitam. Angin dengan liar mengembang dan melingkar, berubah menjadi tornado besar yang mengingatkan pada pilar surga itu sendiri. Pada saat yang sama, awan kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu di langit. Baut petir melompat melintasi awan dan segera menghantam tanah di bawah. Tornado hitam kemudian meraung saat bilah angin yang tak terhitung jumlahnya memadat bersama, memenuhi seluruh langit dengan pasir dan batu yang tersebar. Cahaya biru yang menyilaukan melapisi tubuhnya dalam penghalang padat, melindungi Silver Moon dan dirinya sendiri, tetapi ketika angin kuning yang aneh bertiup melewatinya, pelindungnya mulai bergetar hebat seperti perahu kecil di tengah badai yang mengamuk. Hanli dengan erat menutup mulutnya dan kulitnya memucat. Di bawah kendali wanita berjubah hitam, kekuatan menakutkan bendera angin hitam sedang berlangsung. Chapter 1044. Perlindungan. Hanli sekarang menyaksikan angin sekencang pedang yang menjungkir balikan langit dan bumi. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari kemampuan bendera angin hitam, indranya benar-benar kewalahan. Yang bisa dia dengar hanyalah jeritan bersiul, penglihatannya dibanjiri kabut kuning, indera spiritualnya tidak bisa melihat setengah kaki melewatinya. Semua yang ada di antara dia dan pengeluaran isi adalah penghalang tunggal.
Kipas Triflame dimodelkan setelah salah satu harta karun roh surgawi terlemah, tetapi masih mampu menampilkan 40% dari kekuatan kipas Seven Flame. Namun, kekuatan yang ditampilkan bendera angin hitam sangat berbeda. Untungnya, dengan Bright Side Spirit Eyes-nya, dia mampu menangkap gambaran samar dari sekelilingnya 30 meter di sekelilingnya. Dia tidak tahu bagaimana formasi ke-9 Iblis Surpression menghadapi serangan besar-besaran ini. Dia hanya bisa melihat berbagai getaran dan merasakan perjuangan yang intens terjadi. Ketika dia mengangkat kepalanya ke langit, yang dia lihat hanyalah angin ribut yang luar biasa yang membutakannya. Penghalang yang melindunginya kemudian mulai bersenandung lebih keras, memaksa ekspresi sedih darinya. Butuh lebih banyak kekuatan sihir untuk bertahan. Kekuatan bendera angin hitam sebenarnya meningkat seiring berjalannya waktu. Han Li menarik napas dalam-dalam dan mulai melihat ke bawah seolah-olah sedang mempertimbangkan untuk menggali tanah. Tetapi ketika ide itu muncul di benaknya, pilar angin hitam selebar 1 kaki tiba-tiba melonjak keluar dari bawah, berputar dengan momentum tanpa henti. Dengan kemunculan tiba-tiba dari kekuatan atraktif yang sangat besar ini, Han Li dengan cepat dilahap olehnya. Ketakutan, dia dengan cepat memadatkan kekuatan sihir di tubuhnya dan penghalangnya tumbuh lebih terang, secara paksa menghentikan penyerapan untuk saat ini. Segera setelah itu, selusin cahaya pedang emas melesat keluar dari penghalang dan berputar di sekitar pilar angin yang baru terbentuk, memecahnya menjadi ki hitam. Namun, itu segera mengembun kembali menjadi spiral dan membentuk kembali tornado dalam sekejap mata. Dia hanya bisa dengan cemberut memanggil Silver Moon dan terbang mundur. Tampaknya pilar angin ini benar-benar jahat. Dia bahkan tidak akan aman jika dia bersembunyi di bawah tanah. Setelah keduanya dengan hati-hati menghindari beberapa tornado, mereka tiba di tepi area untuk menemukan penghalang abu-abu redup. Seperti yang dia duga, dia menemukan jeda singkat. Angin jauh lebih lemah di sini, sangat melegakan mereka. Namun, keseriusan di wajahnya belum menghilang dan dia melihat ke arah aula istana sejenak sebelum kilatan melintas dari matanya. Dia menjabat tangannya, dan pedang emas sepanjang 1 kaki membelah dinding abu-abu. Suara berderak dihasilkan dari benturan bersama dengan tebasan sedalam 1 meter ke dinding. Tetapi dalam kedipan cahaya putih, kerusakan itu diperbaiki secepat itu ditangani. Penghalang itu tidak tampak sangat kokoh dan mudah dipotong oleh pedang terbangnya. Tetapi tidak diketahui seberapa tebal itu atau apakah itu mampu memperbaiki kerusakan tanpa henti. Jika dia tidak bisa menerobos dalam satu serangan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Han Li mulai menggerakkan lengannya dan menempelkannya ke kantong penyimpanannya. Dalam sekejap cahaya, kipas Triflame muncul di tangannya. Saat dia dengan hati-hati menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya, kipas memancarkan lingkaran cahaya 3 warna. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan lembut melambaikannya ke dinding dengan 1 tangan. Awan api 3 warna keluar dari kipas dan diam-diam melelehkan dinding, meninggalkan lubang selebar 1 meter. Namun, ekspresinya jauh dari bahagia. Meskipun serangan itu memotong lebih dari 30 meter, api telah padam dan keseluruhan kerusakan telah diperbaiki secepat sebelumnya. Sementara dia tidak menggunakan kekuatan penuh dari kipas Triflame, ketebalan dinding menyebabkan dia berhenti. Meskipun kekuatan serangan itu tidak banyak berpengaruh. Bahkan dengan kemampuan yang lebih kuat, dia ragu itu akan mampu menembus dinding. Kekuatan penuh dari kipas Triflame kemungkinan akan menyebabkan pemandangan yang hebat dan menarik perhatian monster-monster kuno itu. Dan jika itu masih tidak menembus tembok, dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Lebih jauh, dia menduga itu berisi batasan lain yang menunggu. Jika dia menerobos dan batasan lainnya menyerang, dia mungkin juga sudah mati sekarang. Dengan pertimbangan itu, Han Li mengendurkan cengkeramannya pada kipas dan ekspresinya goyah. Setelah tetap agak bingung setelah melihat Long Meng, Silver Moon akhirnya menenangkan diri dan berkata, tempat ini tidak begitu sederhana.
Akan lebih baik jika guru tidak mengambil risiko seperti itu. Hanli tersenyum dan bergerak untuk menanyakan sesuatu padanya ketika ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia dengan cepat berbalik untuk menghadapi angin yang mengamuk dan dengan dingin berkata, "Apa yang kamu lakukan menyelinap? Jangan salahkan saya jika saya memutuskan untuk menyerang." Dengan mengatakan itu, dia mengencangkan genggamannya pada kipas triflame dan cahaya bersinar mulai merangkak di permukaannya. "Rekan Taois Han, harap tunggu. Saya tahu kekuatan penggemar Anda dan saya tidak ingin menerima serangan seperti itu tanpa alasan." Suara seorang pria terdengar dan dua siluet putih muncul dari angin kuning yang mengamuk. Grand Immortal Su dan Endless Sky Saintes Lin Yimping. Hanli mengangkat alisnya dan tidak berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Tetapi dengan nada apatis, dia berkata, "Oh, Anda ingin saya percaya bahwa Anda tidak datang ke sini dengan maksud mengejar saya?" Dengan mengatakan itu, dia melirik sekilas ke arah istana. Badai angin dan tornado hitam telah berkumpul di sekitar sana, tetapi ada retakan guntur yang bisa terdengar samar di tengah angin yang menderu. Kilatan emas juga sesekali menerobos angin kuning. Tampaknya formasi penindasan iblis Ninetrutes sama tangguhnya dengan yang diharapkan. Bahkan di bawah serangan tanpa henti dari bendera angin hitam, itu masih berhasil bertahan. Juga tidak diketahui apakah penguasa delapan roh akan berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi ketika dia melihat bahwa wanita berjubah hitam itu tidak melihat ke arah mereka, dia merasa agak lebih nyaman dan mengalihkan perhatiannya kembali kedua di depannya. Setelah mengantisipasi permusuhannya, dia membuka penghalang kedap suara dan dengan tenang menyatakan, "Tidak perlu seperti ini. Kami tidak datang ke sini kali ini untuk mencari masalah, tetapi untuk mendiskusikan rencana untuk bertahan hidup." "Apa rencanamu?" Hati Hanli bergerak, tapi wajahnya tetap kosong. "Mengapa mengajukan pertanyaan yang Anda sudah tahu jawabannya? Bendera itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan bahkan jika kita semua bergandengan tangan. Bukankah lebih baik bagi kita untuk melarikan diri saat mereka terganggu? Karena waktunya singkat, Lin Yimping melakukan pengejaran." Hanli menyipitkan matanya, "Jadi, kamu tidak berniat untuk mendapatkan harta karun roh surgawi itu? Kamu pasti bercanda." Grand Immortal Su dengan tegas menyatakan, "Berapa nilai harta jika Anda tidak memiliki tubuh untuk menggunakannya?" Leluhur suci setan Penatua telah terperangkap di pagoda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan itu harus dilemahkan dari penangkaran. Nasjen Souls kami akan menjadi suguhan ideal untuk memulihkan kekuatannya. Hanya dengan serangan biasa, dia akan menangkap kita tanpa gagal. Lalu apa yang kamu sarankan? Hanli sedikit menebak apa yang akan mereka katakan. Grand Immortal Su dengan belak-belakan berkata, "Kami akan bergandengan tangan, tentu saja, dan menyergap iblis Penatua yang menjaga formasi teleportasi. Kemudian kita akan melarikan diri." "Hanya dengan kita?" Hanli mengejek. "Apakah kamu tahu betapa menakutkannya Penatua iblis berkepala dua itu?" Lin Yimping tersenyum kaget dan bertanya, "Mungkinkah kita tidak akan cukup untuk mengalahkan iblis?" Mengelus kipas di tangannya, Hanli perlahan berkata, "Di masa lalu, 3 pembudidaya besar dan selusin pembudidaya Nasjen Sol mengejarnya, dan masih berhasil melarikan diri. Apakah kamu masih percaya diri setelah mendengar itu? Iblis Penatua ini adalah orang yang melarikan diri dari selatan surgawi Anda?" Grand Immortal Su berbicara dengan waspada. "Itu benar." Grand Immortal Su dan Lin Yimping bertukar pandang sebelum berbagi sedikit keraguan. "Kalau begitu kita akan bergabung. Itu seharusnya cukup untuk mendorong iblis itu kembali." Sebuah suara dingin tiba-tiba berbicara dari atas mereka dan ekspresi ketiganya sangat berubah. Kemudian, 2 kilatan menyala dari angin kuning untuk mengungkapkan Nightfiend bersayap perak dan elang singa. Cahaya spiritual kedua iblis itu melilit mereka, sepenuhnya melindungi mereka dari angin yang berbahaya. Kemampuan gerakan angin mereka memungkinkan mereka untuk bergerak semulus ikan di dalam air melalui badai yang mengamuk ini. "Jadi itu kamu. Itu artinya kamu ingin bergabung?" Setelah melihat mereka dengan jelas,
Han Li mendapatkan kembali ketenangannya. Nightwind dengan belak-belakan berkata, tentu saja. Kami mungkin bukan dari ras yang sama, tetapi leluhur suci iblis Penatua tidak akan peduli tentang itu. Ini akan menjadi bencana jika kita tidak melarikan diri. Bagus, dengan bantuanmu, kita seharusnya benar-benar aman. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo berangkat. Siapa yang tahu berapa lama formasi mantra dan penguasa 8 roh akan membelikan kita. Grand Immortal Su kemudian menoleh untuk melihat Han Li dengan meringis. Kedua setan telah melakukan hal yang sama. Jelas aliansi mereka hanya akan berhasil dengan persetujuan Han Li. Dia diam-diam menggigit bibirnya saat dia merenung, dan akhirnya mengangguk. Kedua iblis kemudian mengambil kesempatan untuk mendarat di sisi mereka. Setelah mengambil keputusan, Han Li tidak lagi ragu-ragu dan segera memegang tangannya dengan gerakan mantra. Kemudian, Life Soul Til Guiling mulai bergetar di dalam dirinya sebelum bersinar dengan cahaya yang lemah. Sesaat kemudian, cahaya kuning terang melintas di sisinya dan Guiling muncul dari tanah. Chapter 1045. Penyergapan. Ketika Guiling muncul, dia tidak terkejut sedikit pun ketika dia melihat manusia dan iblis berkumpul bersama, tetapi ketika dia melirik Han Li, bibirnya bergerak untuk mengirim transmisi suara. Jejak kejutan dikhianati dari wajah awalnya tenang Han Li. Ketika Lin Yingping melihat ekspresinya, dia bertanya, "Apa, rekan Dao Gui telah menemukan sesuatu?" "Bukan apa-apa," kata Han Li dengan tenang kembali. "Hanya saja dua rekan Taois dari sekte bentuk abadi memiliki pemikiran yang sama denganku. Mereka ingin mencari jalan keluar dari bawah." "Oh, begitu?" Lin Yingping berbicara dengan senyum misterius. Jelas dia tidak percaya padanya, tapi dia tampaknya tidak peduli sedikit pun. Meskipun yang lain juga curiga padanya, mereka memprioritaskan aliansi buruk mereka dan tidak mengejar masalah itu. Mereka kemudian mulai mendiskusikan rencana aksi mereka. Karena mereka semua kaya dengan pengalaman pertempuran, diskusi itu singkat sehingga mereka dengan cepat mengambil tindakan. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya sebelum menghilang dari pandangan. Han Li mengangguk pada Guiling dan dia menggali ke dalam tanah sekali lagi. Dia memberi Silver Moon perintah dan dia terbang kembali ke lengan bajunya dalam bentuk rubah kecil. Han Li menatap formasi teleportasi hitam dan membelai dagunya sebelum menamparkan kantong penyimpanannya. Dalam kilatan cahaya perak, siluet muncul di depannya. Boneka mirip manusia. Dia menjentikkan tangannya ke sana. Cahaya perak melilit tubuh boneka itu sebelum memudar menjadi kuning biasa-biasa saja. Setelah itu, mata boneka itu bersinar ungu terang dan menghilang ke dalam kehampaan. Pertempuran ini akan menjadi kritis, dengan konsekuensi mematikan. Dia tidak bisa menyisihkan kekuatan apapun. Dengan boneka di sisinya, dia akan merasa lebih nyaman. Mengingat teknik penyembunyian boneka yang luar biasa, iblis Penatua kemungkinan tidak akan menemukannya sebelum terlambat. Tetapi wanita berjubah hitam di sisi lain adalah iblis yang kemampuannya belum sepenuhnya dia saksikan. Saat dia memegang erat kipas Triflame di satu tangan, dia membentuk mantra dengan tangan lainnya, memanggil sayap badai petir dari punggungnya. Dia menghilang dalam kilatan cahaya perak tak lama setelah itu. Di sisi lain dari perimeter, ada formasi teleportasi yang mengambang di udara yang sekarang ditutupi oleh penghalang cahaya abu-abu. Penatua iblis berkepala dua itu melayang di atasnya dengan tangan yang menggantung di belakang punggungnya. Salah satu kepalanya menatap ke arah istana dengan tatapan terfokus. Yang lain dengan waspada melihat sekeliling. Keempat tangannya memegang sepasang cincin ungu, tombak biru, dan batu bata merah. Meskipun angin jahat dari bendera angin hitam tidak henti-hentinya, mereka tampaknya tidak memiliki banyak pengaruh padanya. Ekspresi aneh muncul di wajah kepala yang melihat ke arah istana. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melintas dari pusat dan membelah sebagian kabut tebal dengan kekuatan luar biasa.
Deru angin tiba-tiba berhenti. Setan Penatua mengangkat alisnya saat melihatnya dan merasa ragu untuk berdiri. Dia ingin menawarkan dukungannya, tetapi dia merasa sangat bertentangan. Namun, dia segera merasa nyaman. Cahaya keemasan yang menakjubkan yang berkedip di kejauhan telah tersapu oleh tornado liar yang membentang lebih dari 30 meter. Itu seperti naga angin hitam, melesat di udara dalam sekejap. Itu bahkan mendistorsi ruang di dekatnya seolah-olah dunia itu sendiri berputar sesuai keinginannya. Iblis Penatua hanya bisa menikmati kelegaan sebentar, saat kepalanya yang lain membuka lebar matanya dan melambaikan salah satu tangannya ke depan. Garis cahaya merah merobek udara dan berubah menjadi batu bata selebar 10 meter yang dihancurkan dengan keras. Tapi sebelum mendarat, api merah menyala dari atasnya dan beberapa ular api ganas melompat ke depan dengan taring terbuka. Sebuah dengusan dingin terdengar, tidak kusangka kau akan sangat waspada. Dua siluet kemudian muncul dari angin kencang. Salah satu sosok ini dengan santai mengangkat tangan mereka dan garis biru dilepaskan, meluas menjadi payung batu giok setinggi 3 meter. Ledakan terdengar. Kabut es yang menutupi permukaan payung menghalangi bata api. Cahaya biru dan api merah bentrok satu sama lain untuk sementara waktu. Meskipun ular api itu ganas dan ganas, mereka ditundukkan oleh atribut es payung dan tidak berdaya. Kedua sosok itu milik Grand Immortal Su dan Lin Yimping. Mereka dengan dingin melirik iblis Penatua sambil melayang tanpa bergerak di udara. Kedua kepala iblis itu bergeser dan secara bersamaan memperhatikan keduanya di bawah. Saya mengenali kamu. Anda harus menjadi pembudidaya dari Soaring Sky Plains. Sayang sekali kamu tidak bisa dimakamkan di sana. Salah satu kepala berbicara dengan suara memekakkan telinga dan seringai. Grand Immortal Su tanpa kata-kata menamparkan kantong penyimpanan ini. Teriakan Phoenix bergema dan cahaya menyala liar, memanggil merak pelangi di depan mereka. Itu menggulung sayapnya dan merentangkan bulunya segera setelah muncul. Kehadirannya membuat pemandangan yang menakjubkan. Cahaya pelangi mengalir dari tubuhnya dan menahan angin kencang di sekitar mereka. Merak semangat yang tajam, iblis Penatua berteriak, "Kamu benar-benar memiliki seekor burung dari zaman kuno." Tapi skillnya terlalu dangkal. Jika lebih tua, saya mungkin benar-benar takut. Apakah begitu? Kalau begitu, mari kita uji dulu kekejaman cahaya pelanginya. Grand Immortal Su kemudian bersiul dan burung merak itu mengangkat kepalanya sebelum merentangkan sayapnya. Cahaya cemerlang melonjak keluar. Setan Penatua dengan dingin mendengus. Dia bertepuk tangan dengan kedua tangan yang memegang cincin ungu dan menghasilkan dengungan memekakkan telinga yang membuyarkan indera spiritual seseorang. Segera setelah itu, kedua cincin itu melesat dan kabur, meninggalkan salinan dirinya sendiri di belakangnya dan memenuhi udara di dekatnya dengan ketegangan. Iblis kemudian memegang tangan dalam gerakan mantra dan menutupi tubuhnya dengan ki iblis hitam, seolah bersiap untuk serangan. Sebagai tanggapan, Grand Immortal Su dan Endless Sky Scientist Lin Yimping masing-masing memanggil harta ajaib mereka sendiri dan mengangkat tangan mereka. Sebuah bola cahaya biru jatuh, dan syal dengan sulaman ulat sutra perak melepaskan benang perak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kabut ungu dan biru muncul dari angin dan diam-diam tiba di atas iblis Penatua. Gerakan itu tidak memiliki kehadiran apapun, pertunjukan yang jelas dari teknik penyembunyian yang luar biasa. Ilusi cincin ungu dan cahaya pelangi bertabrakan, menghasilkan bara api yang menyilaukan di udara. Beberapa ular sanca terkondensasi dari ki iblis dalam sekejap, meluncur ke depan sebagai serangan balik. Sementara itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari kabut biru dan ungu, dan dua siluet tiba-tiba melompat turun, tiba tepat di atas iblis dengan dua cakar tajam dan awan benang abu-abu. Pada saat yang hampir bersamaan, harta sihir yang dilepaskan oleh Grand Immortal Su dan Lin Yimping baru saja akan tiba di depan iblis Penatua. Waktu serangan telah melatih ketepatan. Penyergapan semacam itu mengejutkan iblis Penatua,
tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan secara mental memerintahkan salah satu ular piton hitam yang diringkas dari ki iblis untuk melilitnya. Kemudian, dia mengangkat kedua kepala untuk melihat serangan masuk dari para pembudidaya langit tanpa akhir, rentetan tali argen yang padat dan bola cahaya biru. Dalam ledakan seperti kobaran api gelap, seberkas cahaya hitam melintas. Tapi saat perhatiannya terfokus pada serangan yang masuk, cahaya keemasan melintas di sisi formasi yang menutupi teleporter. Guntur berdering saat pedang besar melesat keluar dari bawah tanah. Pada kecepatan yang begitu cepat, iblis Penatua hanya bisa merasakan pedang besar itu saat tiba di hadapannya. Dalam waktu singkat dia melihatnya, dia melihat api ungu dan kilat keemasan berkeliaran di permukaannya. Anda, iblis Penatua langsung mengenali pedang itu. Tetapi karena kecepatan pedang yang sombong dan serangan lain yang mengikatnya, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dia buru-buru melambaikan keempat tangannya, merobek ruang itu sendiri saat dia melepaskan jaring cakar kristal ke arah senjata. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk benar-benar memblokir serangan pada waktunya. Dengan sangat mudah, pedang besar itu merobek garis-garis cakar dalam sekejap. Pada saat penundaan ini membeli iblis, dia menciptakan lapisan iblis hitam di sekelilingnya. Serangkaian ledakan meledak, dan bola cahaya besar meletus di depan tubuh iblis Penatua, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Petir perak kemudian menyambar dari permukaan tanah, diikuti oleh kemunculan Han Li. Dia mengangkat kepalanya untuk memeriksa udara dan mengerutkan kening. Meskipun pedang besar itu telah mengenai, itu tidak benar-benar memotong tubuh iblis. Seolah-olah serangan itu dengan santai meluncur melewati iblis. Sama seperti Han Li bingung dengan ini, sesuatu di dalam cahaya menyilaukan di udara mulai bergerak. Dalam hembusan angin yang menusuk, sesosok hitam melesat ke arah Han Li, kabur dari pandangan sebelum muncul tepat di atasnya. Mati! Raungan gemuruh berteriak dan pedang hitam pekat yang besar membelah dirinya dengan kecepatan kilat. Meskipun Han Li khawatir, dia sudah menyiapkan sayap badai petir. Dia menghilang tanpa jejak dan pedang hitam meleset dari sasarannya. Gema teredam terdengar dan potongan sedalam 1 meter muncul di tanah. Guntur berdering 60 meter jauhnya dan Han Li muncul kembali, menatap di mana dia awalnya berdiri. Sosok besar yang mematikan ini adalah iblis Penatua. Tetapi pada saat itu, dia jelas dipotong menjadi sosok yang menyesal. Salah satu lengannya telah dipotong menjadi tunggul dan ada lubang sebesar kepalan tangan di bahunya. Dia juga membawa beberapa bekas cakar tebal di perutnya seolah-olah mereka mencoba untuk mengeluarkannya. Dengan aliansi gabungan mereka, iblis tidak dapat memblokir semua serangan dan menderita. Melihat bahwa Han Li telah melarikan diri darinya, kilatan jahat muncul di matanya dan dia dengan ganas melirik Han Li. Dalam sekejap cahaya, dia menarik tangannya dan pedang besarnya terkoyak menjadi 2, melepaskan bilah bercahaya yang sedikit lebih kecil yang mengeluarkan tusukan memekik saat bersiul. Chapter 1046. Pembunuhan Iblis. Setan Penatua mengayunkan pedangnya yang baru terbelah dan melepaskan sabit hitam seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dalam rentetan padat ke arah Han Li. Dia tidak memperhatikan para pembudidaya lainnya dan sangat ingin mengejarnya sendirian. Ini tidak mengejutkan. Di antara musuh yang menghadapinya, Han Li dan Lin Yinping adalah yang paling mudah untuk dibasmi. Tetapi Dewa Langit tak berujung Lin Yinping memiliki Grand Immortal Su bersamanya. Tentu saja, Iblis Penatua hanya menyimpulkan ini karena dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan Han Li dengan kekuatan penuh. Ketika Han Li melihat serangan iblis yang sombong, dia tetap tenang dan melambaikan lengan bajunya. Keluar menghasilkan perisai kecil yang bergerak di depannya, dengan cepat mengembang untuk melindungi bagian depannya. Dia kemudian melirik iblis dan menghela nafas. Iblis Penatua melihat ekspresinya dari kejauhan dan segera berhenti karena terkejut dengan reaksinya, tetapi kemudian,
dia segera merasakan tekanan spiritual yang aneh dari bawahnya. Sebelum dia bisa melihat ke bawah, dia mendengar tebasan dan siluet yang dibungkus dengan warna kuning tiba-tiba muncul dari tanah 10 meter di belakangnya. Segera setelah itu, sosok itu berteriak dan mengayunkan kapak perak besar yang dia pegang di tangannya. Ini adalah wanita bertanduk guiling yang tetap tersembunyi di bawah tempat Han Li awalnya berdiri. Bahkan sebelum bilah kapak itu jatuh, tekanan spiritualnya yang menakutkan mengguncang tanah di dekatnya yang menyebabkan bumi berguncang dengan lubang-lubang sedalam 1 kaki. Wajah iblis penatua jatuh dan tidak lagi bergerak untuk menyerang Han Li. Dia buru-buru berbalik dan mengiris pedangnya di salib. 2 bilah cahaya besar melonjak keluar untuk memenuhi kapak perak tepat pada waktunya. Cahaya hitam dan perak meletus saat serangan itu bertabrakan. Gelombang kejut udara es dan membakar mekar ke segala arah. Bilah cahaya hitam berhasil menghentikan sementara kapak besar itu turun sesaat sebelum menghilang. Selama penundaan itu, iblis penatua menggenggam 2 tangannya dalam gerakan mantra. Dengan suara tulang yang retak, tubuhnya melonjak. Pakaiannya robek hingga memperlihatkan lapisan baju besi ramping yang terbuat dari sisik hitam selebar kaki. Ki iblis bertinta menutupi lukanya dan dagingnya menggeliat di bawah, dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah berputar di udara, kilatan tak menyenangkan melintas di matanya dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia membuka mulutnya untuk melepaskan gelombang kejut yang lebar ke kapak. Ketika mereka bertabrakan dengan kapak perak besar, suaranya tampak menjadi padat dan menghalangi kapak agar tidak jatuh lebih jauh. Iblis tiba-tiba mengeluarkan mantra kuno dan sisik hitam yang menutupi tubuhnya menjadi cerah, menyala dalam lapisan padat api hitam ungu yang mengesankan. Hati Guiling bergetar melihat pemandangan itu dan dia melompat mundur. Dengan teriakan keras, tubuhnya melebar dengan ganas dan lapisan armor hijau dipasang di sekelilingnya. Kapak perak tumbuh di sampingnya, berkilauan dengan cahaya cemerlang. Dia menebang dengan kekuatan yang lebih besar. Pertumbuhannya yang tiba-tiba telah mengejutkan iblis. Meskipun bentuknya sendiri lebih besar dari miliknya, dia tidak punya pilihan selain menghentikan mantranya saat dia mengangkat pedangnya untuk memenuhi kapak. Setelah tumbukan, kedua senjata mengeluarkan ledakan yang menggema, mengguncang udara di sekitar mereka. Sudah waspada, iblis penatua tidak mengalami kerusakan. Sebaliknya, dia menggunakan momentum serangan untuk terbang mundur dengan cepat. Tapi saat dia mundur, dia tersenyum mengejek. Tombak biru di salah satu tangannya menyala dengan api hitam dan dia meluncurkannya ke tubuh Guiling. Ia melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa yang hanya bisa ditandingi oleh bintang jatuh. Dalam sekejap mata, itu mengenai baju besi Guiling dan melintas. Sebelum iblis penatua mendapatkan kembali tanah yang stabil, dia memulai mantranya sekali lagi sebagai persiapan untuk menggunakan teknik yang bahkan jauh lebih kuat. Tombak saja tidak akan cukup untuk memusnahkan wanita bertanduk ulet itu. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Cahaya hitam samar membakar 3 meter di belakang iblis. Bilah hitam kristal sepanjang 1 inci muncul tanpa suara di udara. Kemudian dengan sekejap, itu menghilang tanpa jejak. Setan penatua tiba-tiba mendapatkan firasat yang menakutkan dan akan terbang menjauh. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mencoba, salah satu kepalanya terasa seperti ditusuk dan indera spiritualnya terpotong oleh penderitaan. Tidak peduli seberapa kuatnya, serangan mendadak itu menghentikan gerakannya. Dalam penundaan singkat itu, garis merah yang hampir tidak terlihat muncul di leher salah satu kepala. Segera setelah itu, ia jatuh ke tanah tanpa peringatan, dan air mancur darah menyembur dari lehernya yang kosong. Di kejauhan, Han Li memegang tangannya dengan gerakan aneh dan kulitnya pucat dan kelelahan. Rasa sakit dari indera spiritual penatua iblis berasal dari Soul Fright Tone dari teknik pengembangan besar miliknya, meskipun itu adalah versi yang disederhanakan.
Meskipun dia belum mengembangkan beberapa lapisan terakhir dari teknik pengembangan besar dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada duri pertarungan jiwa yang sebenarnya, itu memiliki efek yang besar pada siapapun yang tidak menyadarinya. Karena itu, dia menyebut serangan ini sebagai Spirit Stun Tone untuk membedakan keduanya. Meskipun tekniknya jauh lebih lemah, itu masih membuatnya benar-benar pusing setelah menggunakannya sekali. Kepala iblis penatua yang tersisa menunjukkan ekspresi tidak percaya dan melolong kesakitan dan amarah. Devilish Ki segera menutupi seluruh tubuhnya. Ki iblis meledak di sekelilingnya sebelum dia menghilang dari pandangan. 16 meter jauhnya, perubahan yang menakjubkan terjadi. Awan ki hitam tiba-tiba muncul, diikuti oleh penatua iblis yang cacat berjatuhan dari sana. Meskipun kehilangan salah satu kepalanya tidak membunuhnya, itu sangat melukainya. Guiling mengayunkan kapaknya, pemenggalan iblis penatua, pelariannya setelah itu, semua terjadi dalam sekejap mata. Adegan itu membuat yang lain benar-benar tercengang. Segalanya menjadi sangat salah dengan rencana awal mereka. Mereka bermaksud hanya mengganggu iblis sehingga mereka bisa menunggu kesempatan untuk menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Pikiran untuk membunuh iblis bahkan tidak terlintas di benak mereka. Tapi sekarang itu adalah kemungkinan yang berbeda. Bagaimana rencana mereka akan berubah? Sebenarnya, Han Li sebenarnya berencana membunuh iblis selama ini. Adapun bila aneh yang memenggal kepala iblis, para pembudidaya di atas tidak mendeteksi tanda-tanda kemunculannya. Ketika mereka bertanya-tanya apakah hal yang sama bisa terjadi pada mereka merasa hati mereka jatuh. Tetapi bagaimanapun juga, iblis penatua kurang beruntung. Dengan begitu banyak pembudidaya menyerangnya sekaligus, dia tidak memiliki kesempatan untuk menangguhkan hukuman dan tidak dapat menggunakan salah satu kemampuannya yang lebih besar. Cukup membingungkan, dia juga terluka parah. Jika iblis dapat menggunakan kemampuan rahasianya, tidak mungkin baginya untuk menderita dalam keadaan seperti itu dalam waktu singkat. Setan penatua melirik Han Li dengan penuh kebencian di sela-sela sebelum melarikan diri ke arah wanita berjubah hitam dalam gelombang ki hitam. Di bawah kondisinya saat ini, dia tidak memiliki niat lebih lanjut untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melanjutkan pertempuran. Han Li memiliki rencana yang berbeda, dan jejak cemoohan tercoreng di wajahnya. Sebuah bola cahaya perak berkobar di dekat iblis penatua, diikuti oleh kemunculan siluet yang tiba-tiba. Sangat ketakutan, iblis mundur dan bersiap untuk yang terburuk, mengikat dirinya dalam lapisan ki iblis yang mendidih. Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan pembudidaya yang baru muncul, tubuhnya diselimuti dunia yang sama sekali berbeda. Dia tidak bisa merasakan apapun selain dari sepasang mata ungu yang menarik. Teknik sihir, dengan rasa spiritual yang sebanding dengan puncak pembudidaya jiwa yang baru lahir, dia dapat dengan cepat pulih. Namun, itu tidak cukup cepat, karena garis zamrud tiba-tiba muncul di depannya dalam gulungan guntur. Dia bisa dengan jelas melihat kilatan cahaya keemasan darinya juga. Petir iblis-iblis surgawi, teriak penatua iblis. Seandainya dia tidak terluka, dia akan mampu menghadapinya dengan cukup baik, tetapi dia tidak mampu lagi menghadapi serangan seperti itu. Iblis melambaikan tangannya dan ki iblis mengembun di depannya. Sangat cepat, perisai hitam kecil bergerak maju untuk memblokir garis hijau saat dia kabur, berniat untuk tiba 10 meter jauhnya. Tapi di tengah jalan, Guntur memanggil dari sisinya. Tidak baik, hati iblis bergetar. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Han Li muncul dalam kilatan petir perak. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan lusinan pedang emas kecil dan naga banjir ungu ke arah iblis. Waktu serangan Han Li luar biasa. Iblis tidak bisa menghindar sedikit pun. Tak berdaya, kepala iblis anehnya berputar ke arah Han Li. Kemudian, dia membuka mulutnya dan melepaskan gelombang kejut hitam yang bergelombang. Dua lengan iblis kabur, mengeluarkan pedang hitamnya untuk menghadapi serangan Han Li. Tetapi ketika iblis paling tidak mengharapkannya, belati hitam kecil muncul di depan tempat dia semula menghadap,
dan berkedip-kedip menghilang dari pandangan. Chapter 1047. Pemulihan Pedang. Perhatian Penatua Iblis begitu terfokus pada Han Li sehingga belati hitam itu luput dari perhatiannya. Pada saat dia menemukannya, sudah terlambat. Sebuah garis merah melintas dari leher iblis Penatua dan kepala terakhirnya yang tersisa terlempar dengan bersih. Han Li bersukacita, tetapi sebelum dia bisa merayakannya, Penatua Iblis tanpa kepala mengangkat kedua pedangnya dan mengayunkannya, melemparkan dua garis hitam ke arahnya. Segera setelah itu, tubuh iblis Penatua tanpa kepala pecah menjadi awan padat ki iblis. Han Li merasa terkejut, tapi dia tidak berniat membiarkan mangsanya kabur. Dia mengatupkan kedua tangannya dalam gerakan mantra tanpa ragu-ragu dan meledakkan naga banjir api ungu yang sebelumnya dia lepaskan. Bara ungu menyala menyebar ke seluruh area seluas 30 meter seperti hujan yang turun. Beberapa lusin pedang emas kecil mengiris dua garis hitam dan menyebarkannya. Pedang terbang itu kemudian menyebar ke segala arah, segera memicu kilat emas di antara mereka untuk membuat jaring raksasa di sekitar api ungu. Sebuah kresek besar terdengar. Mayoritas ki iblis tidak berhasil terlalu jauh dan membeku dalam bongkahan besar es ungu. Ki hitam yang tersisa ditangkap oleh jaring petir, menguapkannya dengan sambaran petir yang besar. Ketika Han Li melihat ini, dia menggenggam tangannya dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan, "Pecah." Busur tipis petir emas yang tak terhitung jumlahnya melompat ke es ungu saat jaring itu larut, benar-benar mengoyaknya menjadi debu dan menghapus jiwa iblis Penatua yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa harta jatuh dari ki iblis yang padam juga. Ketika dia melirik dua item di sana, matanya berbinar. Dia menjentikkan jarinya dan dua busur petir emas keluar, dan segera menyebarkan benang hitam di sekitar mereka. Mereka adalah dua pedang penghangat awan bambu yang Han Li hilangkan di lembah Devil Fall. Dia bersukacita dan dengan cepat menguji mereka dengan perintah mental. Kedua bilah itu melompat ke udara sebelum meluncur kembali ke tangannya. Kekhawatiran yang selama ini mengganggu pikirannya kini telah mereda. Untungnya, dia hanya perlu segera membuat mereka marah sebelum mereka kembali ke bentuk bertarung meskipun telah tetap segel untuk waktu yang lama. Pada saat itu, yang lain menatap kosong saat Han Li membunuh iblis Penatua dengan efisiensi yang bersih. Bahkan jiwanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Para penonton tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan ketakutan. Bonekanya yang mirip manusia, bagaimanapun, telah membuat mereka benar-benar bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Han Li memanggil seorang kultivator yang begitu kuat. Mereka tidak melihat orang ini sejak mereka tiba. Mungkinkah teknik penyembunyiannya berada pada tingkat di mana dia bisa bersembunyi di depan mata dari yang terbaik dari mereka? Dengan pemikiran itu, hati mereka dilemparkan ke dalam kekacauan lebih lanjut. Namun, mereka bukan orang biasa dan dapat dengan cepat menenangkan diri. Sebaliknya, mereka semua membuat kesepakatan diam-diam untuk mulai menyerang penghalang yang melindungi formasi teleportasi. Dinding abu-abu mengisolasi formasi dari dunia dan dihasilkan dari beberapa bendera yang mengelilingi formasi. Ada juga batasan yang menonaktifkan penggunaannya. Beberapa serangan bersiul di udara dan jatuh. Cahaya spiritual menyala dan gemuruh mengguncang ruang. Jauh di luar dugaan mereka, penghalang itu menahan serangan itu. Baik itu serangan sengit iblis atau Grand Immortal Su, serangan mereka hanya menyebabkan riak samar. Mereka secara naif percaya bahwa mereka akan dapat segera pergi setelah kekalahan Penatua Devi, tetapi sekarang hati mereka tegang. Lionhawk khususnya kesal dengan ini dan dengan liar mengayunkan cakarnya tanpa hasil. Kemudian dengan kilatan tak menyenangkan bersinar di matanya, ia melepaskan gelombang kejut emas dari mulutnya ke arahnya, meninggalkan depresi yang dalam di penghalang dan tampak menempatkannya di bawah tekanan besar. Pikiran Grand Immortal Su bergerak saat melihat ini, dan dia memerintahkan kin spirit picoknya untuk melebarkan sayapnya dan pelangi melepaskan embusan cahaya pelangi juga.
Ke samping, Lin Yingping mengikuti dan berulang kali meludahkan cahaya perak untuk menyerang di tempat yang sama. Nightwind bersayap perak memadatkan Thread Ghost Fan yang tak terhitung jumlahnya menjadi piton besar untuk menambah serangan tanpa henti. Mereka semua tahu bahwa menerobos akan menjadi kunci untuk melarikan diri sehingga mereka tidak berusaha keras. Dalam sekejap mata, cahaya spiritual yang menakjubkan benar-benar menyelimuti penghalang. Suara retak akhirnya mulai berdering. Pada saat itu, Han Li dan Guiling telah tiba dalam beberapa kabur. Boneka mirip manusia telah menghilang dari pandangan di sepanjang jalan. Han Li tampak sepenuhnya tenang ketika dia tiba, tetapi kehadirannya menginspirasi ketakutan pada yang lain. Dan dengan kedatangannya yang tepat waktu, bendera formasi akhirnya melolong dan terbelah dua, melarutkan penghalang ke formasi teleportasi. Para pembudidaya segera membuat terburu-buru gila di dalam. Tetapi sebelum ada yang benar-benar mencapainya, beberapa bola cahaya pecah dan para pembudidaya jatuh ke tanah. Setelah serangan timbal balik itu, yang lain mundur satu sama lain. Grand Immortal Su memegang mutiara biru di tangannya dan dengan marah menatap Han Li. "Rekan Taois Han, apa yang kamu lakukan? Aku seharusnya menanyakan itu padamu," jawab Han Li dengan senyum misterius. Ada beberapa pedang emas melayang di depannya, dan dia memegang Triflame Fan yang menakutkan di tangannya. Dengan sayapnya melilit tubuhnya, Nightwind itu memelototi Han Li dan dengan dingin berkata, "Yang pertama pergi adalah aku. Aku tidak percaya pada kalian manusia, haha, itu akan sulit." Senyum Han Li menghilang dan dia berbicara dengan nada dingin. Formasi kecil ini hanya bisa menggerakkan dua orang sekaligus. Jika formasi dihancurkan dari sisi lain, kemana kita harus pergi? Dengan mengatakan itu, yang lain mulai perlahan-lahan mengelilingi formasi. Ketiga pihak saling menatap dalam kebuntuan. Ketika mereka menyelesaikan lingkaran, sebuah suara yang terlalu manis terdengar dari arah istana, "Kamu membunuh salah satu saudaraku di depanku? Jangan berpikir untuk melarikan diri." Terlepas dari seberapa jauh suara itu berbicara, semua orang dapat dengan jelas mendengar nada dingin dan marahnya. Dalam sekejap bawahannya terbunuh, leluhur iblis Yuancha merasakannya. Dengan menggunakan hampir setengah dari kekuatan bendera angin hitam, wanita itu berhasil mengalahkan formasi penindasan iblis Ninetrutes sepenuhnya. Bahkan penguasa 8 roh sama sekali tidak efektif melawan kekuatannya. Itu telah memanggil 8 hantu binatang roh untuk mengepungnya, tetapi kekuatan tertinggi bendera angin hitam menahan mereka. Wanita itu awalnya berencana untuk berurusan dengan formasi terlebih dahulu sebelum menaklukkan penguasa, tetapi sekarang satu-satunya bawahannya secara tak terduga tewas, kemarahannya meningkat. Ekspresi wanita berjubah hitam itu berubah dingin dan dia meludahkan beberapa bendera merah ke udara. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan memukul semuanya dengan segel mantra. Cahaya menyilaukan menyala dari masing-masing dari mereka dan mereka melonjak dalam ukuran, tumbuh setinggi 30 meter dalam sekejap mata. Bendera raksasa ini memiliki karakter mantra ungu dan ki hitam berkeliaran di permukaannya. Dengan munculnya bendera, tornado di dekatnya melonjak dengan kekuatan dan memutar dengan kejam, perlahan-lahan mengikis altar yang membentuk formasi 9 kebenaran. Bilah cahaya keemasan meluncurkan serangan ke angin dengan semangat, tetapi jelas bahwa formasi itu mendekati batasnya. Ketika wanita berjubah hitam itu semakin dekat ke istana, penguasa 8 roh tidak dapat menunjukkan sebagian besar kekuatannya dan hanya bisa menyerangnya dengan 8 hantu binatang. Namun, bendera angin hitam membuat mereka tersesat dan sosok mereka menjadi goyah. Para pembudidaya dan hati iblis bergetar dengan gelombang angin yang tiba-tiba dan keras mengikuti ancaman wanita berjubah hitam itu. Ketiga pihak kemudian saling melotot, takut mereka akan pergi melalui formasi teleportasi terlebih dahulu. Dengan gemuruh dari arah istana dan awan gelap menghalangi langit, selusin tornado hitam berkumpul bersama dan menyebabkan udara itu sendiri bergetar. Han Li merasakan ketakutan yang luar biasa dari ini dan segera berkata, "Mari kita terlebih dahulu meminta rekan Daoi Gui dan rekan Daoi Lin berteleportasi."
Guiling adalah binatang iblis dan teman lama Nightfiend dan Lionhawk. Rekan Taois Su harus lebih nyaman setelah rekan Taois Lin menyeberang. Untuk kelompok kedua kami, Lionhawk dan rekan Taois Su akan menyeberang. Lalu terakhir, saya akan menyeberang dengan Nightfiend. Ayo cepat sebelum kita semua mati. Grand Immortal Su dan yang lainnya juga merasakan ada sesuatu yang mengerikan di ambang penciptaan. Tetapi meskipun demikian, mereka memiliki keraguan tentang rencana tersebut, tetapi karena tidak ada pilihan yang lebih baik, mereka tidak dapat menunda lebih jauh. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka mengangguk. Guiling segera mengikuti perintah Han Li dan melangkah ke formasi bersama Lin Yinping. Tapi tanpa sepengetahuan siapapun, saat keduanya melangkah masuk, cahaya putih itu menyala dan siluet muncul di dalamnya. Yang lain dibiarkan benar-benar bingung. Pada saat itu, suara dingin wanita berjubah hitam itu terdengar, kekacauan primal, hancurkan surga. Sebuah pilar cahaya hitam pekat meletus dari kejauhan, tapi segera, tiba-tiba berhenti di udara dan membelah langit menjadi dua. Setengahnya benar-benar jernih dan bersinar dengan sinar matahari. Yang lainnya diselimuti tirai hitam dan segera menutupi seluruh langit. Dalam hampir sekejap, itu menyebar di atas Han Li dan teman-temannya. Chapter 1048. Terjatuh. Sebelum ada yang bisa menjawab, wanita berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Pilar cahaya terang menghilang di kejauhan, dan sekarang semuanya terbenam dalam kegelapan. Leluhur iblis Yuan Cha ini benar-benar menggunakan kemampuan spasial bendera angin hitam untuk menyegel mereka. Grand Immortal Su dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan dari wajah mereka. Lari, Yi, di mana orang yang baru saja tiba? B. Formasinya tidak berfungsi, kita tidak bisa pergi. Serangkaian suara marah ditembakkan berturut-turut. Kepanikan mulai melanda. Han Li merasa hatinya tenggelam. Dia juga kehilangan pandangan dari orang yang baru saja menggunakan formasi teleportasi. Dia juga tidak melihat penampilannya. Namun, ada hal-hal yang lebih mendesak di tangan. Dia kabur dan muncul kembali di depan formasi. Lin Yinping dan Guiling berdiri di depan dan memeriksanya dari segala arah dengan ekspresi cemas. Biarkan aku melihat, Han Li dengan cemberut berteriak. Dia kemudian mengangkat tangannya dan memukul tepi formasi dengan segel mantra. Itu menyala dengan lemah tetapi tidak memiliki reaksi lain. Ekspresinya tenggelam. Pada saat itu, Grand Immortal Su dan Nightfiend bersayap perak tiba di sebelahnya, tetapi mereka tidak terbiasa dengan cara kerja formasi mantra. Ketika Nightfiend melihat ekspresi Han Li, dia bertanya, apakah ada yang salah dengan formasinya? Tidak ada masalah dengan formasi, itu adalah bendera angin hitam yang menghalangi kita. Kecuali segelnya hilang, kita juga tidak. Bagaimana tepatnya kita bisa mengaturnya? Apakah Anda ingin kami membunuh leluhur iblis Yuan Cha itu? Jika kita memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kita repot-repot pergi? Nightfiend berteriak. Han Li balas memelototinya dan dengan belak-belakan menjawab, mengapa repot-repot bertanya? Anda harus menyimpan keluhan Anda untuk diri sendiri. Untungnya, iblis saat ini fokus berurusan dengan orang di dalam istana. Sekarang dia menjebak kita, dia tidak akan memperhatikan kita untuk beberapa waktu. Mari kita gunakan waktu ini untuk membuat rencana baru. Marah, Nightfiend memasang ekspresi bermusuhan di wajahnya, tetapi sesuatu segera muncul di benaknya dan dia menahan amarahnya dengan mendengus. Kemudian, matanya mengembara saat dia merenung. Di samping, Grand Immortal Su tenggelam dalam pikirannya juga. Lin Yinping dan Guiling keduanya mengerutkan kening dengan kecewa karena gagal pergi. Tetapi ketika Han Li dan yang lainnya mendapati diri mereka tidak berdaya dalam menghadapi krisis, di luar formasi, wanita berjubah hitam itu menyelimuti dirinya dalam tornado hitam dan melihat bendera besar dengan seringai di wajahnya. Terlepas dari beberapa tornado di sisinya, angin kencang secara bertahap mulai berhenti, membuat pembantaian terlihat.
Meskipun mempertahankan segel spasial yang digunakan oleh kapasitas bendera angin hitam, formasi penindasan Iblis 9 kebenaran sekarang benar-benar hancur dan sekarang dia hanya harus berurusan dengan penguasa 8 roh yang tidak memiliki tuan. Meskipun sangat kuat, ia tidak dapat menguasai banyak kemampuannya sendiri dengan menggunakan kecerdasan apa yang dimilikinya. Dengan pemikiran itu, dia mulai melihat sekelilingnya. Hantu binatang roh penguasa 8 roh terus-menerus terkoyak oleh tsunami angin, hanya bagi mereka untuk direformasi beberapa saat kemudian. Meskipun mereka tidak dapat menjangkaunya, dia tidak mau meninggalkan perlindungan angin. Wanita berjubah hitam tanpa ekspresi mengalihkan pandangannya kembali ke orang yang melayang di atas istana, eksentrik berkepala besar. Sejak pertempuran dimulai, dia tetap diam. Meskipun angin jahat yang dipanggil oleh bendera angin hitam sangat kuat, dia benar-benar aman di tengah istana. Kegembiraan aneh terpancar dari matanya dan dia berkata, "Rekan Taois Ye, silakan dan ambil penguasa 8 roh. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dan mencegah Long Meng menyerangmu." Ketika eksentrik mendengar ini, dia memasang ekspresi ragu-ragu. Apakah kamu takut aku tidak akan melindungimu?" Wanita berjubah hitam itu terkekeh dan menyingkirkan rambut dari wajahnya. Kemudian dia mengangkat tangannya ke arah para pembudidaya klan Ye di kejauhan. Para pembudidaya itu menemani ilusi doppelganger Grand Elder. Ketika mereka melihat tindakannya, mereka sangat ketakutan. Dia hanya menjentikkan jarinya ke arah mereka seolah-olah dia sedang menyapu udara. Para pembudidaya bingung, dan eksentrik berkepala besar juga. Kemudian, beberapa suara teredam terdengar. Sekuntum kecil darah merah muncul di dahi biarawati Taois dan lelaki tua di sisinya, tubuh kosong mereka segera jatuh ke tanah. Harta dan cahaya yang melindungi mereka tidak berpengaruh. Adapun pria paruh baya berwajah persegi, gelang tulang di depannya bersinar terang dengan cahaya kuning dan memblokir serangan mutiara tembus pandang. Permata itu hanya seukuran ibu jari dan meledak setelah diblokir. Fatamorgana dari Grand Elder Ye Clan membuat dahinya terbentur dan mutiara itu menghilang tanpa jejak. Ben bulan cemerlang? Tidak. Replika, wanita berjubah hitam itu bergumam dengan sedikit terkejut. "Leluhur suci, apa yang kamu lakukan?" Eksentrik mengenakan ekspresi suram. "Apa? Karena kamu tidak mempercayaiku, aku harus membiarkanmu menyaksikan kemampuanku." Dia meliriknya dan dengan santai bertanya, "Mungkinkah kamu masih memiliki hubungan dengan orang-orang itu?" Si eksentrik mendengus dan merasa agak kesal, tapi dia tidak menayangkannya. Sebaliknya, dia melihat Fatamorgana dari Grand Elder Ye Clan dengan ekspresi bingung. Pada saat yang sama, 2 mayat pembudidaya klan Ye pecah dan 2 jiwa baru lahir terbang menuju pembudidaya berwajah persegi dengan panik. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, pria berwajah persegi itu dengan singkat menyingkirkan gelang tulang itu dan membiarkan kedua jiwa itu masuk ke lengan bajunya sebelum dia melepaskannya sekali lagi. Ketika ini terjadi, dia menatap wanita berjubah hitam itu dalam ketakutan bahwa dia akan menyerangnya. Merasa di bawah martabatnya untuk meluncurkan serangan lain dan percaya bahwa dia telah menunjukkan kekuatan kemampuannya kepada yang eksentrik, dia tidak lagi memperhatikan pembudidaya berwajah persegi. Sebaliknya, dia menoleh ke eksentrik dan berkata, "Selama Anda membantu saya dalam mengambil penguasa 8 roh, saya akan menganggap tugas Anda terpenuhi. Setelah saya berhasil melarikan diri, saya akan memasukkan tubuh Anda dengan ki jahat dan memperpanjang umur Anda. Ketika saya berurusan dengan iblis di sana, Anda tidak perlu menyerang. Mungkinkah Anda tidak dapat melakukan tugas sederhana ini?" Dengan mengatakan itu, ekspresi wanita berjubah hitam itu berubah dingin dan matanya yang hitam putih mengeluarkan warna merah tua. Ekspresi eksentrik dengan cepat bergerak. Ketika dia mendengar bahwa nada Yuan Cha menjadi tidak senang, dia tahu bahwa dia harus mengambil risiko ini. Dia mengertakkan gigi dan terbang ke arah penguasa 8 roh. Saat eksentrik bergerak maju, dengusan dingin terdengar dari istana di bawah. Tiba-tiba, ruang di atasnya mulai terdistorsi,
dan tinju besar 30 meter langsung muncul, menabraknya seperti gunung yang jatuh. Yang pertama yang besar membawa tekanan spiritual yang kuat dan sangat mengejutkannya. Dia segera ingin mundur, tetapi pada saat itu, wanita berjubah hitam itu tertawa kecil dan menjentikkan tangannya ke arah istana. Sebuah ledakan besar muncul, diikuti oleh tembakan tinju ke samping. Itu kemudian tersebar menjadi bintik-bintik cahaya putih. Eksentrik merasa sangat lega terhadap ini dan melintas ke depan tanpa ragu-ragu lebih lanjut, terbang menuju penguasa 8 roh dalam garis kuning. Tetapi ketika dia tiba sekitar 30 meter jauhnya, dia mendengar desahan yang hampir tidak terdengar. Segera setelah itu, cahaya aneh melintas, diikuti oleh munculnya seberkas cahaya pedang merah hitam menyapu ke arahnya. Pisau darah hitam, orang eksentrik berteriak dengan napas dingin karena terkejut. Dia langsung meludahkan salah satu pedang kuning kecilnya dan melebarkannya menjadi 3 meter. Itu berputar di udara, membentuk lapisan gambar pedang di sekelilingnya. Kemudian, si eksentrik membalik tangannya untuk menghasilkan botol putih kecil dan mengarahkan lubangnya ke arah bilah cahaya. Kabut putih keluar dari botol dan kabur untuk memblokir serangan yang masuk. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, bilah hitam merah itu sedikit bergerak sebelum mengunyah kabut. Segera setelah itu, cahaya bersinar lebih terang dan melebar 10 meter sebelum membelah eksentrik. Eksentrik memasang ekspresi panik. Dia mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra dan menghendaki pedang kuning besar untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan garpu rumput dari lengan bajunya dan menerbangkannya dengan garis perak. Bilah hitam merah membelah ilusi pedang, berhenti sejenak. Sebuah dengungan rendah kemudian terdengar saat mereka terkoyak seperti kertas dan berpindah ke pedang kuning besar. Senjata itu meraung dan tubuhnya mulai retak karena benturan. Wajah eksentrik itu memucat dan dia meludahkan seteguk darah hitam pada bilahnya. Untungnya, garpu rumput terbang yang dia lepaskan sebelumnya dengan cepat membantu pedang besar itu dalam menghalangi momentum ke bawah bilahnya. Namun terlepas dari ini, kedua harta itu tidak akan mampu bertahan melawan pedang cahaya ini lebih lama lagi. Seluruh tubuh eksentrik itu bersinar dengan cahaya saat dia bersiap untuk menembak. Ketika wanita berjubah hitam melihat ini, ekspresinya tenggelam dan dia dengan santai menjentikkan jarinya ke arah di atas istana. Sebuah dengusan teredam terdengar dan siluet putih samar terhuyung-huyung terlihat. Itu adalah seorang sarjana berjubah putih, Grand Elder Ye Clan yang sebelumnya menghilang. Namun, dia memasang wajah tanpa ekspresi dan ada lubang kecil di dadanya. Itu diposisikan tepat di atas jantungnya, dan itu tidak berdarah. Chapter 1049. Melahap jiwa yang baru lahir. Pada saat yang sama Grand Elder Ye Clan dipaksa untuk muncul, bilah cahaya hitam merah melemah. Dengan sekejap, itu meredup dan mengerahkan lebih sedikit kekuatan, memungkinkan eksentrik berkepala besar untuk memblokir pedang besar dan garpu rumput perak. Dia menggunakan kesempatan ini untuk terbang keluar dari jangkauan serangan pedang. Tanpa memperhatikan luka di dadanya, dia memelototi eksentrik dan dengan tegas berkata, "Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Bilah darah hitam adalah harta warisan klan Ye, yang digunakan untuk mengeksekusi pengkhianat. Karena Anda telah berkolusi dengan penatua iblis ini dan meninggalkan klan kami, jangan salahkan saya karena kejam." Ketika eksentrik mendengarnya berbicara, kulitnya menjadi merah, lalu putih, dan segera dia hanya mencibir. Dia tampaknya tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Kebencian terlihat jelas pada kerutan tegang sang cendekiawan. Permusuhan belaka dari penampilannya dibuat sangat kontras dengan sikap awalnya yang elegan. Wanita berjubah hitam merasa agak terkejut bahwa serangan sebelumnya tidak membunuh pria itu. Sekarang melihat di mana cendekiawan itu berdiri dengan kuat, dia mengerutkan kening dan meraih udara. Tindakan acuh tak acuh ini dilakukan tanpa usaha sedikit pun. Sebuah kresek pecah di udara.
5 sinar kristal sepanjang setengah kaki melesat keluar dari tangannya dan melesat ke arah cendekiawan itu dengan kecepatan luar biasa. Grand Elder Ye Clan menyipitkan matanya, tapi anehnya, dia tidak berusaha menghindar. Sebagai gantinya, dia meludahkan cakram merah api yang berputar di udara dan menenggelamkannya dalam cahaya merah yang menyilaukan. 5 garis cakar dicegat oleh tangan putih besar yang muncul di depannya hampir seketika, menangkap garis-garis itu dalam genggamannya dan menghancurkannya menjadi tidak ada. Wanita berjubah hitam hanya bisa menonton dengan ekspresi serius. Tawa dingin Long Meng menari-nari dari istana. Yuan Cha, jika kamu bisa membuat aliansi dengan manusia, maka aku juga bisa. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dengan mudah melanggar batasan penguasa 8 roh? Saya ingin melihat kemampuan iblis yang mendominasi dunia fana di masa lalu. Bagaimana mereka akan melawan satu penguasa atribut Buddhis? Dan bahkan jika Anda entah bagaimana mengaturnya, saya masih memiliki sedikit ki iblis sisa yang bisa saya manfaatkan. Wajah wanita berjubah hitam itu jatuh mendengar ejekan dan tatapannya menjadi dingin. Tidak peduli berapa banyak ki jahat yang kamu miliki, kamu tetaplah jiwa tanpa tubuh. Kemenanganku sudah pasti. Dan dengan banyaknya obat spiritual di gunung ini, menggunakan sedikit kekuatan tidak ada artinya. Obat spiritual. Long Meng berhenti dan kemudian nada suaranya berubah. Iblis tua, menurutmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan, wanita itu anehnya tersenyum dan menjentikkan ke bentuk besar bendera angin hitam di udara, menyerangnya dengan segel mantra hijau. Bendera itu bergetar dan ujungnya berkibar dengan cahaya hitam yang bersinar liar dari permukaannya. Pilar angin melesat keluar dari spanduk dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, itu muncul di depan pembudidaya berwajah persegi. Potongan cahaya hitam tersebar di sekitar dan pilar angin menelannya tanpa penundaan sesaat, membuat kultivator lengah. Corong melolong keras dan melepaskan bilah angin hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan keras memotong semua yang ada di dalamnya. Pria berwajah persegi itu sangat terkejut dengan penyergapan dan mulai menuangkan kekuatan spiritual tubuhnya ke gelang tulang tanpa menahan diri. Gelang tulang dengan cepat membentuk lapisan cahaya kuning yang menyilaukan di sekelilingnya, tetapi ada terlalu banyak serangan, dan mereka tampaknya memiliki kemampuan yang aneh. Ketika setiap bilah angin menghantam dengan benar, mereka benar-benar menghilang, hanya untuk bukaan seukuran telapak tangan yang kemudian muncul di penghalang, muncul satu demi satu sampai perisai benar-benar menghilang. Terhadap serangan aneh seperti itu, penghalang cahaya yang tahan lama dan ulet benar-benar tersebar. Segera setelah itu, pria itu memasang ekspresi sangat tidak percaya saat badai angin hitam semakin intens. Gelang tulang berusaha mempertahankan penghalang pelindungnya terhadap gerombolan yang tak ada habisnya, dan gelang itu mulai retak. Kultivator berwajah persegi telah menjadi sangat pucat, tetapi dia segera mengertakkan gigi dan meludahkan pedang biru. Dia berteriak dan terbang keluar setelahnya, menunggangi pedang. Gelang itu tertinggal karena jelas sudah diambang kehancuran. Dia mengerti bahwa itu akan menjadi keinginan kematian untuk tetap tinggal. Dia hanya bisa mengambil risiko. Tidak, ketika tetua klan Ye melihat ini, dia berteriak panik tetapi sudah terlambat. Begitu orang itu memasuki badai angin hitam, cahaya biru yang melindunginya mulai berkedip dengan keras, hanya untuk itu pecah dan jeritan menyedihkan terdengar. Tubuhnya langsung dicabik-cabik. Dengan potongan-potongan tubuhnya yang berhamburan tertiup angin, 3 bola cahaya berwarna-warni tertinggal di belakang. Naschen Souls berukuran besar. Ketiganya bergabung bersama dan terbang ke arah yang sama, takut akan nyawa mereka. Namun, angin mengelilingi mereka dan mereka tidak dapat melarikan diri. Tepat saat bilahnya akan mencabik-cabiknya, cahaya hitam melintas dari pilar angin dan bilah hitam itu tiba-tiba berhenti. 3 Naschen Souls segera bersukacita dan melanjutkan upaya mereka untuk melarikan diri, tetapi wanita berjubah hitam itu mencibir ketika dia melihat ini. Dia menjentikkan jarinya dan perlahan meraih hembusan angin.
Cahaya putih tiba-tiba menyala di sekitar Nascent Souls dan memadat sampai mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar mereka, benar-benar menyapu mereka menjadi 3 bola kecil. Dengan tangannya digenggam dalam gerakan mantra, dia kemudian mulai mengucapkan kata-kata samar. Cahaya hitam menyala dan bola-bola itu menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, mereka secara fantastis muncul di depannya. Iblis, hentikan apapun yang kamu lakukan. Ketika Grand Elder Ye Clan melihat ini, dia dengan cepat menunjuk ke Black Blood Blade dan segera menyapu ke arahnya. Sudah terlambat, Long Meng diucapkan. Begitu dia mengatakan itu, cahaya merah menyala dari mata wanita itu dan dia menelan Nascent Soul dalam gelombang cahaya yang sama. The Nascent Souls memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka dan tubuh mereka dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, cahaya menyapu kembali ke mulut wanita itu. Tindakan ini tampak cukup rumit, tetapi dilakukan dengan mudah. Wajah cendekiawan itu menjadi pucat pasi. Cahaya terang Black Blood Blade sekarang sedikit bergetar. Beberapa saat kemudian, Grand Elder berhasil menekan amarahnya dan mengembalikan pedangnya menjadi normal. Apa yang Senior Long Meng lakukan? Cendekiawan itu dengan kasar berteriak, seharusnya bisa menyelamatkan anggota klanku dengan kemampuanmu. Mungkinkah proposal Anda untuk aliansi hanya kata-kata kosong? Long Meng dengan dingin mendengus, mengapa saya ingin menyelamatkan beberapa pembudidaya jiwa yang baru lahir? Meskipun mereka memiliki replika harta karun roh, kekuatannya menyedihkan dan bahkan tidak bisa menghasilkan 1/10 dari yang asli. Dan jangan salah, saya tidak membuat aliansi dengan klan Anda, aku membuatnya bersamamu. Meski begitu, tidakkah kamu takut iblis memulihkan kekuatannya setelah dia mengkonsumsi Nascent Souls? Sarjana itu melanjutkan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apa yang Anda tahu? Melahap Nascent Souls memang akan meningkatkan kekuatan sihirnya untuk sementara, tapi dia perlu mengkonsumsi ki iblis dalam jumlah besar untuk memperbaikinya. Tampaknya dia berencana menggunakan kemampuan tubuhku sebagai serigala bulan perak daripada miliknya. Bukankah begitu, Yuan Cha? Sangat. Anda dari semua orang harus tahu kekuatan besar tubuh Anda. Awalnya, saya berpikir untuk melestarikan sedikit kekuatan untuk menghancurkan batasan 8 roh penguasa, tapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga, saya akan menggunakan kemampuan tahap transformasi dewa akhir Anda dan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan Anda semua. Yuan Cha menghela nafas dan menggenggam tangannya dengan gerakan mantra. Cahaya perak melilitnya dan menyala, berubah menjadi matahari perak kecil. Dalam cahaya, serigala melolong terus terdengar dan segera setelah itu, tekanan yang menakjubkan turun ke dunia. Di bawah tekanan berat yang tiba-tiba ini, dunia mulai bergetar hebat seolah-olah akan segera retak. Cahaya perak kemudian berdenyut dan melebar dengan liar, menghilang untuk mengungkapkan serigala berkepala 2 besar seukuran gunung. Ada kepala perak yang matanya tertutup, tapi yang hitam mengangkat kepalanya dengan gigi terkatup dan memiliki amarah di matanya. Cakar serigala tampak sangat tajam dan kepalanya seukuran bangunan kecil. Tetapi masa raksasa dan tekanan spiritual menyebabkan semua orang yang melihatnya merasakan darah mereka menjadi dingin. Chapter 1050. Kemunculan kembali bilah darah. Setelah serigala besar turun ke dunia, Han Li dan yang lainnya perlahan-lahan mengelilingi siluet yang bersinar dalam cahaya merah. Keempatnya menatap orang itu dengan permusuhan yang tak terkendali. Baik iblis malam bersayap perak dan elang singa mengamati dari kejauhan, tidak mau melibatkan diri. Rekan Taois, mengapa Anda mengelilingi saya? Saya tidak melakukan apapun yang menyinggung Anda. Siluetnya adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan yang ramah Master Sketerwin. Matanya liar melirik setiap pembudidaya yang mengelilinginya. Kenapa kamu bertingkah begitu diam-diam setelah baru saja tiba?
Jika Anda tidak memiliki desain yang menyeramkan, Anda seharusnya memikirkan skema lain, kata Grand Immortal Su. Rekan Taois pasti bercanda. Saya hanya mengambil risiko datang dengan mengetahui bahwa ada begitu banyak ahli di sini. Karena saya tidak tahu siapa yang ramah, wajar saja untuk berhati-hati, Master Scaterwin mengoceh. Apakah begitu? Lalu kenapa kau bersembunyi di sisiku? Teknik gerakan rekan Taois benar-benar menakjubkan. Jika bukan karena cahaya Kin Spirit Picok yang menyapu Anda, saya khawatir Anda akan tetap tidak ditemukan. Lin Yimping mengangkat alisnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu salah, itu. Master Scaterwin tersenyum dan berpikir untuk memberikan penjelasan. Tetapi Han Li memotongnya dengan suara dingin, sebelum saya memasuki pagoda, bukankah Anda menyerang saya? Aku melihatmu sekilas dari belakang saat kau menunduk. Lebih jauh lagi, ki darah jahat dari pedang ganas itu samar-samar ada di tubuhmu. Itu pasti melahap banyak pembudidaya Nas Chen Sol. Dalam perjalanan, aku melihat semua orang yang masuk bersamamu semuanya mati. Hehe, Grand Immortal Su dan Lin Yimping merasa hati mereka bergetar. Senyum Scaterwin membeku dan dia segera menggelengkan kepalanya, menyangkal, rekan Taois Han, jangan bercanda. Tidak ada darah ki pada saya. Mengapa seorang gelandangan memiliki harta yang menantang surga yang dapat membunuh para pembudidaya dengan tingkat yang sama? Bagaimana Anda bisa menuduh saya begitu saja tanpa bukti? Bukti, itu lucu. Mayat-mayat itu sudah cukup. Ekspresi Han Li berubah dingin dan suaranya keras. Dia kemudian meludahkan pisau emas besar inci dalam serangan langsung ke arah Scaterwin. Grand Immortal Su dan Lin Yimping bertukar pandang dan tidak berusaha untuk memblokirnya. Kasihan, tolong, ini salah paham. Scaterwin terkejut dan dia terus-menerus mengucapkan bantahan, memanggil pedang terbang biru dengan goyangan lengan bajunya untuk memblokir serangan Han Li. Kedua senjata itu berkibar di udara saat mereka bertarung, mengisi ruang dengan letusan dan kilatan yang hebat. Han Li mencibir. Dia menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan cahaya keemasan berkobar dari pedangnya. Pedang biru itu berteriak, jatuh ke tanah dalam pecahan yang pecah. Dalam ketakutannya, Master Scaterwin mengangkat lengannya dan memanggil perisai biru di depannya, tetapi perisai itu juga dihancurkan oleh cahaya pedang Han Li tanpa perlawanan. Bahkan Grand Immortal Su mengangkat alisnya dengan kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, esensi aura adalah bahan yang jarang terlihat di dunia ini. Pedang Han Li yang sangat tajam mengilhami kewaspadaan yang mendalam dalam dirinya. Garis emas mengambil kesempatan ini untuk menebang di kepala. Ekspresi Master Scaterwin goyah dan cahaya putih tiba-tiba memancar dari bawahnya saat dia melesat pergi. Tetapi dalam kilatan cahaya hitam putih yang serupa, Guiling menghalangi jalannya, yang membuatnya sangat waspada. Dia hanya bisa memutar tubuhnya dan mengubah arah. Anehnya, Immortal Su membantu menghalangi jalannya juga, memaksa Master Scaterwin untuk berhenti. Setelah beberapa saat tertunda, cahaya keemasan tiba di atas kepalanya dan bersenandung, membelah menjadi salinan dirinya sendiri. Master Scaterwin merasa sudah terlambat untuk menghindar dan jejak kemarahan muncul di wajahnya. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya crimson melesat keluar dan menyerang cahaya pedang emas, menyebarkannya dan mendorong kembali pedang aslinya sejauh 10 meter. Cahaya crimson bergetar dan dengan cepat menggandakan dirinya belasan kali sebelum mengejar. Dentingan berulang-ulang menghantam saat cahaya merah menenggelamkan pedang emas, memenuhi udara dengan bau kematian. Bahkan para pembudidaya berpengalaman seperti mereka sendiri masih menemukan aroma darah yang tidak menyenangkan. Han Li menyipitkan matanya saat ini terbuka, tapi ekspresinya tetap tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan pedang sedikit pun. Grand Immortal Su memandang Han Li dengan heran. Bukankah itu harta sihir jiwanya? Master Scaterwin juga merasakan sesuatu yang salah dan menunjuk ke udara dengan ekspresi cemberut. Cahaya merah tua itu mundur dan berputar di sekitar kepalanya sebelum menampakkan dirinya sebagai pedang sepanjang setengah kaki.
Warnanya merah dan kabut samar darah menyelimutinya. Jadi itu kamu? Han Li memeriksa pedang pendek itu dan bertanya. Itu replika pedang naga iblis, bukan? Ketika Han Li menyebutkan nama pedang naga iblis, yang lain merasa terguncang. Bahkan iblis tidak bisa tidak melihat pedang itu dengan terkejut. Master Scaterwind tidak menjawab dan malah menatap pedang emas Han Li dengan takjub. Meskipun pedang Han Li menahan begitu banyak serangan, bahkan tidak ada satupun bekas luka di permukaannya, yang membuat Scaterwind tercengang. Jangan buang nafasmu. Pedang terbangku cukup istimewa. Bahkan jika pedangmu lebih kuat, menghancurkannya adalah tugas yang mustahil. Han Li samar-samar tersenyum dan mengangkat tangannya ke udara, mengingatnya kembali ke arahnya. Kau tidak berniat membunuhku? Master Scaterwind benar-benar bingung ketika dia melihat ini. Membunuhmu? Mengapa saya melakukan itu? Han Li tersenyum muram. Kamu belum membunuh siapapun yang dekat denganku, dan aku tidak berniat membalas dendam atas nama orang lain. Jika Anda benar-benar bukan orang yang saya curigai, tidak ada gunanya. Sebaliknya, karena Anda memiliki harta yang begitu kuat, kami dapat membentuk aliansi. Rekan Taois Han berarti. Grand Immortal Su bergerak saat dia samar-samar menebak niat Han Li. Jika kita ingin pergi, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan kasar, Han Li berkata dengan cemberut, meskipun bendera angin hitam adalah harta karun roh surgawi yang asli, leluhur iblis terganggu dan tidak mampu menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan. Jika kita dengan paksa menyerang satu titik di segel, kita seharusnya memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Setelah mengalami jebakan di Taman Roh Ether setelah peristiwa Lembah Devil Fall, dia memahami situasi mereka. Namun, proposalnya hanya akan berhasil jika dia dapat menemukan titik lemah. Tetapi di sisi lain, ada banyak pembudidaya Nascent Soul yang terjebak bersama. Jika mereka bergandengan tangan, itu mungkin untuk memecahkan segel tanpa titik lemah. Setelah berpikir sejenak, Grand Immortal Su berkata, kata-kata rekan Taois Han masuk akal. Apa yang Nightfiend pikirkan? Nightfiend bersayap perak memandang Master Scaterwind untuk sementara waktu dan ekspresi aneh muncul di matanya. Pisau pembudidaya ini memang tampak cukup kuat. Jika itu bisa menghancurkan kita dari sini, maka setidaknya kita mencobanya. Han Li samar-samar mengangguk dan menoleh ke Master Scaterwind. Kamu mendengar kami? Kami masih belum memiliki sikap Anda tentang masalah ini. Jika Anda membantu kami dalam memecahkan segel, Anda akan membantu diri Anda sendiri juga. Lagi pula kamu tidak ingin iblis itu memakan Nascent Soul-mu. Ekspresi Master Scaterwind tetap tenang, tapi matanya bergerak saat dia mempertimbangkan proposal Han Li. Akhirnya, Master Scaterwind bertanya, setelah kita berangkat, kita akan menempuh jalan kita sendiri, kan? Anda tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan akun? Grand Immortal Su dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada menghina, di masa lalu, kami telah banyak menderita di tangan Dao yang benar. Selama Anda tidak berniat bertindak melawan kami, siapa yang mau repot-repot mencari masalah dengan Anda? Master Scaterwind tersenyum, setuju. Jika orang-orang dari Sekte Zenith Tinggi itu ada di sini, aku akan ragu, tapi aku tidak punya alasan untuk menolak sekarang. Han Li merasa agak terkejut bahwa mereka mencapai kesepakatan begitu cepat. Kemudian, mereka segera mendiskusikan rencana tindakan mereka. Untuk menghilangkan segel yang menjebak mereka, mereka perlu menghasilkan jumlah kekuatan serangan terbesar, tetapi ini tidak berarti serangan simultan. Lagi pula, dengan berbagai jenis serangan mereka yang bercampur aduk, itu bisa menghasilkan hasil yang berlawanan. Setelah diskusi berlangsung sejenak, Immortal Su menoleh ke Han Li dan berkata, rekan Taois Han, saya ingat bahwa Anda memiliki sekutu yang tersembunyi di dekatnya. Tidakkah Anda ingin dia bergabung dengan kami dalam pembicaraan kami? Pedang terbangnya cukup kuat. Nightfiend dan yang lainnya menoleh untuk melihatnya. Han Li dalam hati mengutuki Immortal Su yang pandai itu, tetapi tetap bersikap tenang dan dengan dingin menjawab, jangan khawatir. Taois itu secara alami akan membantu kita.
Sudah terlambat untuk memanggilnya keluar. Karena tekniknya, tidak nyaman baginya untuk muncul. Grand Immortal Su tidak senang dengan jawabannya. Tetapi setelah dia melihat Han Li memusnahkan Elder Iblis berkepala dua dengan kemampuannya yang aneh, dia tidak berani memaksakan masalah ini. Dia hanya bisa mengakhiri masalah dengan mendengus kesal. Master Scaterwind tersenyum cekikikan sejak dia menyetujui rencananya. Tetapi ketika dia melihat bahwa Han Li dan Grand Immortal Su memiliki banyak perbedaan pendapat, kilatan dingin bersinar dari matanya. Pada saat itu, ekspresinya sedikit berubah sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya, bibir Master Scaterwind sedikit bergerak saat dia mengirim transmisi suara ke orang lain yang hadir. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tersenyum berseri-seri, tetapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke belakang dan menumbuhkan bulu putih lebat sepanjang beberapa inci darinya, masing-masing sekeras jarum. Bersambung ke chapter 1051. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.